Bab 11, bagaimana Anda maju ke orde pertama? Bahkan jika Huang Wei memiliki jiwa bela diri tingkat 10, tindakan ayah terlalu memihak padanya. Su Yan membantah dengan nada tidak puas. Mungkinkah di akhir pertemuan klan tahun ini, Xiaolong kita benar-benar akan... Kata-kata itu tercekat di tenggorokannya saat mata Su Yan memerah. Aku akan bicara dengan ayah. Pada saat ini, Huang Peng berdiri dengan marah dan berkata, Ayah, tidak perlu. Huang Xiaolong menghentikan Huang Peng dengan tiba-tiba, berkata, tidak perlu mencari kakek. Huang Peng dan Su Yan menoleh untuk melihat putra mereka. Tepat saat Huang Peng membuka mulut hendak mengatakan sesuatu, di tubuh putranya, dia melihat semburat cahaya ki pertempuran yang cemerlang. Ki pertempuran, proyeksi luar dari ki pertempuran. Setelah linglung sejenak, Huang dan Su Yan berkata dengan terkejut, ekspresi tidak percaya terlihat jelas di wajah mereka. Proyeksi luar dari ki pertempuran, apakah ini berarti? Sebuah pikiran melintas di benak Huang Peng dan Su Yan, prajurit orde pertama. Hanya setelah mencapai prajurit orde pertama seseorang dapat memproyeksikan ki pertempuran keluar tubuh, seseorang yang baru saja berhasil memadatkan ki pertempuran tidak dapat memproyeksikan ki pertempuran keluar. Xiaolong, mungkinkah kau telah naik ke tingkat pertama? Huang Peng bertanya dengan suara gemetar. Meskipun dia melihat buktinya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak berani memastikannya, karena bisa saja itu hanya ilusi. Benar sekali, ayah, ibu, aku sudah naik ke tingkat pertama. Huang Xiaolong mengangguk, ia tak ingin melihat orang tuanya terus-menerus mengkhawatirkan hal-hal yang berkaitan dengan majelis klan, jadi ia memutuskan untuk menunjukkan sebagian kekuatannya. Mendengar konfirmasi dari putra mereka, Huang Peng dan Su Yan akhirnya percaya pada kebenaran di depan mereka. Kegembiraan memenuhi wajah mereka, terutama Su Yan, setelah melalui keterkejutan dan kegembiraan, dia berlari dan memeluk Huang Xiaolong erat-erat, hebat, putraku akhirnya naik ke orde pertama. Air mata kebahagiaan mengalir di wajah Su Yan. Su Yan adalah wanita yang sangat menggerahkan, dipeluk begitu erat membuat Huang Xiaolong merasa seperti akan mati lemas, dia akhirnya berhasil melepaskan diri dengan susah payah setelah beberapa saat. Ini hanya orde pertama, apakah perlu membuat keributan besar seperti itu? Pikir Huang Xiaolong dengan sedih di dalam hatinya. Namun, dia benar-benar dapat merasakan cinta Huang Peng dan Su Yan terhadapnya. Huang Peng dan Su Yan perlahan-lahan menjadi tenang karena kegembiraan dan kegembiraan mereka beberapa saat kemudian. Xiaolong, bagaimana kau bisa naik ke orde pertama? Huang Peng menyuarakan keraguan di dalam hatinya. Dengan bakat bela diri tingkat 7 Huang Xiaolong, untuk naik ke orde pertama akan memakan waktu setidaknya 1 tahun atau lebih. Su Yan pun menoleh menatap putranya dengan penuh tanya, jelas saja dia juga punya keraguan. Alih-alih berbicara, Huang Xiaolong menarik 2 buah merah cerah dari dadanya di bawah tatapan heran Huang Peng dan Su Yan. Warna merah cerah dan segar dari buahnya membuat orang-orang terpesona. Ini adalah buah yang... Huang Peng dan Su Yan berseru dengan takjub. Ya, Huang Xiaolong tertawa. Sebulan yang lalu, aku tidak sengaja menemukan buah yang ini di sebuah lembah di gunung belakang. Totalnya ada 5 buah, dan aku mengambil 3 di antaranya. Awalnya buah yang berjumlah 5, tetapi Huang Xiaolong hanya memakan 1. 3 buah. Huang Peng dan Su Yan saling memandang. Mereka akhirnya mengerti, alasan sebenarnya, mengapa putra mereka naik ke orde pertama dalam waktu yang singkat. Bagus. Haha, Xiaolong, tak disangka kau memiliki keberuntungan seperti itu. Buah yang adalah buah ajaib, manfaatnya tidak kalah dibandingkan dengan rumput jantung Leirion yang dibeli kakekmu untuk Huang Wei. Huang Peng tertawa riang, itu juga bermanfaat untuk kultivasi masa depanmu. Bahkan Su Yan pun tersenyum lebar. Ayah, ibu, kedua buah yang ini, kalian berdua ambil 1 dan kultivasikan. Kata Huang Xiaolong. Senyum Huang Peng dan Su Yan mengeras di wajah mereka dan hendak menolak ketika Huang Xiaolong menyela. Aku sudah mengambil 3 buah, lebih banyak lagi hanya akan menyia-nyiakannya dan tidak akan membawa manfaat lebih bagiku. Lebih baik jika ayah dan ibu yang mengambilnya. Mendengar ini, Huang Peng dan Su Yan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Beberapa detik kemudian, Huang Peng menganggukkan kepalanya tanda setuju, baiklah. Mengambil 2 buah yang dari tangan Huang Xiaolong, ia menghirup napas dalam-dalam sambil memandanginya, berusaha menekan kegembiraan di hatinya. Ia telah terjebak di akhir orde ke-6 selama lebih dari setahun, dengan sepotong buah yang ini ia akan mampu menembus ke puncak orde ke-6 dalam waktu 2 bulan. Sebenarnya dia sangat membutuhkan buah yang ini. Melihat buah merah kecil yang lezat di telapak tangannya, ekspresi Su Yan tidak jauh berbeda dari Huang Peng. Dengan buah yang ini, ada harapan baginya untuk maju ke tingkat ke-6. Xiaolong, tentang terobosanmu ke orde pertama, untuk saat ini, jangan biarkan orang lain tahu. Huang Peng berkata kepada putranya setelah mendapatkan kembali kejelasannya, dan melanjutkan, meskipun kamu berhasil menerobos setelah menelan buah yang, kamu masih perlu berusaha dalam latihanmu, berusaha untuk mencapai pertengahan orde pertama pada akhir tahun. Menurut Huang Peng, asalkan putranya mampu mencapai pertengahan orde pertama, sekalipun Huang Wei saat itu sudah akhir orde pertama, melumpuhkan kedua tangan putranya akan tetap sulit. Kesenjangan antara pertengahan orde pertama dan akhir orde pertama nyaris dapat diabaikan. Ayah, ibu, yakinlah aku tidak akan mengecewakan kalian, kata Huang Xiaolong. Huang Peng dan Su Yan terhibur dengan kata-kata itu. Beberapa saat kemudian Huang Xiaolong meninggalkan aula halaman timur kembali ke halaman kecilnya dan langsung berlatih. Setelah naik ke tingkat ketiga, kecepatan roh bela diri berkepala 2 dalam menyerap aura spiritual dunia bawah meningkat lagi, ki pertempuran di dalam tubuhnya tumbuh semakin kuat. Hampir dengan kecepatan setiap hari, ki pertempuran di dalam tubuhnya menjadi lebih tebal dan lebih kuat.
Pelataran kecil tempat Huang Xiaolong tinggal terletak di bagian paling timur Huang Klan Manor, karena itulah selain orang tuanya dan saudara perempuannya Huang Min, jarang ada orang yang lewat, yang membuat Huang Xiaolong lebih mudah berkonsentrasi berlatih. Dengan Huang Xiaolong berlatih dengan cara gila tanpa mempedulikan siang atau malam, ki pertempuran dan kekuatan internalnya meningkat secara eksponensial. Puncak awal Ordo ketiga, pertengahan Ordo ketiga, puncak pertengahan Ordo ketiga, akhir Ordo ketiga. Saat 3 bulan telah berlalu, ki pertempuran Huang Xiaolong telah mencapai puncak akhir Orde ketiga, setiap saat ia dapat menerobos ke Orde keempat, dan hanya tersisa kurang dari 2 minggu hingga akhir sidang klan tahun ini. Namun, Ordo keempat merupakan garis pemisah, penghalang Ordo keempat jauh lebih tebal dibandingkan Ordo kedua dan ketiga sebelumnya, kesulitannya tidak ada bandingannya. Di Huang Klan Manor, ada murid yang memiliki roh bela diri tingkat 7 yang terjebak di puncak Orde ketiga akhir selama lebih dari 2 tahun, tidak mampu mencapai terobosan yang diinginkan ke Orde keempat. Bahkan mereka yang memiliki roh bela diri tingkat 8 menghabiskan waktu lebih dari 1 tahun di puncak Orde ketiga akhir sebelum maju lebih jauh. 2 minggu berlalu dengan cepat. Menjelang sidang klan, istana klan Huang dipenuhi suasana yang meriah dan meriah karena 2 hari setelah sidang klan adalah awal tahun baru. Seluruh istana klan Huang dihias dengan mewah. Berbeda dengan bagian lain dari istana klan Huang, halaman kecil Huang Xiaolong tampak sunyi dan sepi. Besok adalah pertemuan klan tahunan. Huang Xiaolong meninggalkan kamarnya setelah lebih dari selusin hari berlatih keras, akhirnya menemui hambatan di puncak Orde ketiga akhir. Dari kelihatannya, butuh waktu cukup lama sebelum dia bisa naik ke Orde keempat. Huang Xiaolong berjalan keluar dari halaman kecil itu. Besok adalah rapat tahunan klan. Apa kau sudah dengar? Kali ini tuan rumah tua akan hadir. Tahun ini adalah pertama kalinya tuan muda Huang Wei berpartisipasi dalam pertemuan klan setelah membangkitkan semangat bela dirinya, tentu saja tuan rumah tua akan bergabung dalam pertemuan itu. Tidak hanya itu, kudengar tuan rumah tua bahkan mengundang patriark tua keluarga Li. Kalau begitu, berarti patriark tua keluarga Li akan datang. Keluarga Li dan Huang Klan Manor dianggap sebagai kekuatan utama Kabupaten Changlan. Hubungan antara patriark tua keluarga Li, Limu dan kakek Huang Xiaolong, Huang Qide, selalu baik. Bab 12, Pertemuan Klan Tahunan dimulai. Pada pertemuan klan tahun ini, kakek Huang Qide bahkan mengundang Limu, patriark tua keluarga Li, dia benar-benar mengerahkan banyak tenaga dan pikiran, pikir Huang Xiaolong dalam hati. Dia yakin alasan kakeknya mengundang patriark tua keluarga Li untuk menonton pertemuan itu bukanlah hal yang sederhana. Sepanjang jalan menuju halaman timur, aula dan koridor dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna-warni. Ketika para penjaga dan pelayan yang sibuk melihat Huang Xiaolong lewat, mereka segera berhenti untuk memberi hormat Tuan Muda Xiaolong. Huang Xiaolong mengangguk sambil berjalan lewat. Namun, di tengah jalan, dia bisa merasakan tatapan aneh dari para pengawal dan pelayan di belakangnya. Sepertinya pernyataan Huang Wei tentang melumpuhkan lengan Huang Xiaolong telah sampai ke telinga para pengawal dan pelayan ini. Huang Xiaolong mengabaikan mereka dan mencapai halaman timur. Di dalam aula utama, Huang Peng dan Su Yan hadir. Ayah, Ibu, Huang Xiaolong memanggil saat dia memasuki aula utama. Xiaolong, kamu sudah di sini. Su Yan menarik Huang Xiaolong untuk duduk di sebelahnya dan bertanya, besok adalah pertemuan klan, bagaimana latihanmu? Huang Peng, yang duduk di sisi lain juga menatap Huang Xiaolong. Sambil tertawa kecil, Huang Xiaolong berkata, Ayah, Ibu, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan mengecewakan kalian besok. Tanpa diduga, saat kalimatnya berakhir, Su Yan berkata dengan suara keras karena terkejut, Xiaolong, apakah kamu sudah berhasil mencapai pertengahan orde pertama? Su Yan mengira kepercayaan diri putranya berasal dari dirinya yang telah berhasil mencapai pertengahan orde pertama. Huang Peng tertawa terbahak-bahak saat itu, bagus, anakku, kamu benar-benar tidak mengecewakan ayah. Ketika Huang Xiaolong mendengar perkataan orang tuanya, dia menahan senyum dalam hatinya, mungkinkah, maju ke pertengahan orde pertama sebelum sidang klan tahunan adalah harapan tertinggi yang dimiliki orang tuanya terhadapnya. Ayah, aku dengar dari para penjaga di pertemuan klan tahunan tahun ini, patriark tua keluarga Li, Limu akan datang. Tanya Huang Xiaolong, mengganti topik pembicaraan. Huang Peng mengangguk, kali ini, selain patriark tua keluarga Li sendiri, dia juga membawa cucunya, Lilu. Cucu perempuannya, Lilu. Huang Xiaolong sedikit bingung lalu bercanda, patriark tua Li tidak mungkin membawa cucunya untuk dijodohkan, kan? Namun Huang Peng menjawab dengan serius, itulah tujuan kakekmu dan patriark tua Li setelah majelis klan selesai. Huang Wei dan Lilu akan bertunangan dan di masa depan, keluarga Li dan klan Huang kita akan menjadi mertua. Huang Xiaolong terdiam. Kudengar orang berkata, bakat Lilu cukup bagus, dia memiliki roh bela diri tingkat 9 teratas, pedang kegelapan ilahi. Su Yan menambahkan. Yang teratas di antara roh bela diri tingkat 9, pedang hitam ilahi. Huang Xiaolong terkejut sesaat, karena tidak disangka bahwa cucu perempuan Lilu, memiliki roh bela diri pedang hitam ilahi. Di dunia roh bela diri, terdapat berbagai bentuk roh bela diri, binatang, peralatan, tanaman, dan bahkan ada orang dengan roh bela diri yang bersesuaian dengan alam seperti petir, angin, air, dan api. Dan pedang hitam ilahi adalah salah satu dari sekian banyak senjata roh bela diri dari jenis perangkat. Tentu saja, mayoritas roh bela diri di dunia roh bela diri ada dalam bentuk binatang, misalnya harimau hitam bermata 3 milik Huang Wei, kera emas bersayap 6 milik Huang Qide, dan varian ular berkepala 2 milik Huang Xiaolong. Beberapa saat kemudian Huang Xiaolong kembali ke halaman kecilnya dan melanjutkan latihan taktik Asura. Perlahan-lahan malam pun turun. Huang Xiaolong berdiri di puncak bukit di gunung belakang, tidak bergerak sedikit pun, tetapi dia tidak berlatih, sebaliknya, dia menatap lautan luas di depannya.
Sebenarnya, sehubungan dengan Huang Wei, Huang Xiaolong benar-benar tidak terganggu. Melepaskan roh bela diri ular berkepala dua yang melayang di belakangnya, Huang Xiaolong dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya roh bela dirinya setelah naik ke tingkat ketiga dan dia adalah satu-satunya orang yang bisa merasakannya. Sepertinya aku harus pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang jiwa bela diriku. Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Akan tetapi, perpustakaan Huang Clan Manor hanya memperbolehkan mereka yang telah mencapai tingkat keempat untuk masuk, itulah mengapa dia harus segera menerobos ke tingkat keempat sesegera mungkin. Cahaya bulan memanjangkan bayangan kecil Huang Xiaolong di tanah. Kegelapan berangsur-angsur memudar saat cahaya pagi menerangi langit, sosok Huang Xiaolong melesat, kembali ke Huang Clan Manor. Pertemuan tahunan klan akhirnya dimulai. Rapat tahunan klan akan segera dimulai. Kembali ke Huang Clan Manor, dia langsung menuju ke halaman timur. Ketika orang tuanya, Huang Peng dan Su Yan melihatnya datang, mereka tidak banyak bicara, dan mereka bertiga kemudian berjalan ke aula besar. Aula besar berukuran 2 kali lipat dari kuil bela diri, dan dapat menampung 1000 orang dengan nyaman. Di depan aula besar, panggung bela diri didirikan dengan kursi-kursi yang berjejer di sekeliling panggung bela diri, disiapkan untuk para tetua dan pengurus istana klan Huang, sedangkan para murid hanya dapat berdiri di area terbuka di belakang. Ketika Huang Peng dan Su Yan masuk dengan Huang Xiaolong di belakang mereka, banyak tetua dan pengurus sudah ada di sana. Tuan Tanah Kedua, kelompok tetua, pengurus, dan murid segera menyambut Huang Peng. Huang Peng mengangguk. Su Yan dan Huang Xiaolong mengikutinya ke meja yang telah diatur dan duduk. Saat ia duduk, Huang Xiaolong merasakan tatapan dingin yang diarahkan padanya, matanya mencari-cari sumbernya dan ia melihat Huang Wei yang duduk di seberangnya. Pada saat ini, tatapan mereka bertemu di udara, tatapan Huang Wei arogan, merendahkan, memprovokasi, dan berpuas diri. Di samping Huang Wei duduk Huang Ming, dengan wajah datar tanpa ekspresi. Huang Peng duduk dan tidak menyapa Huang Ming. Mereka berdua tidak saling bicara sejak insiden halaman utara, berubah dari saudara menjadi orang asing yang menempuh jalan yang sama. Tidak lama setelah mereka bertiga tiba, dari luar aula besar, terdengar suara tawa yang meriah. Mendengar suara tawa, semua orang di dalam aula dengan cepat berdiri. Menatap ke arah pintu masuk, Huang Xiaolong melihat kakeknya Huang Qide, berjalan ke aula dengan wajah penuh tawa dan di sebelah kakeknya ada seorang lelaki tua bersemangat tinggi dengan kepala penuh rambut putih keperakan yang usianya hampir sama. Segera, Huang Xiaolong tahu ini adalah patriark tua Li yang disebutkan, Limu. Mengikuti dari dekat di belakang Limu adalah seorang gadis kecil yang cantik dengan rambutnya diikat menjadi 2 kepang, mata bulat yang cerah berputar-putar dengan rasa ingin tahu. Tuan rumah tua, Patriark Tua Li. Semua orang yang hadir dengan cepat memberi salam, dan setelah itu Huang Ming, Huang Peng, dan Su Yan maju, ayah, Patriark Tua Li. Kakek, Patriark Tua Li. Huang Wei dan Huang Xiaolong memanggil para tetua mereka dengan hormat. Huang Qide terkekeh dan mengangguk kecil. Ia menoleh ke arah Limu, jarinya menunjuk ke arah Huang Wei, ini cucuku, Huang Wei. Namun, ia hanya memperkenalkan Huang Wei tanpa menyebut nama Huang Xiaolong. Limu menatap Huang Wei dari atas ke bawah dengan penuh penghargaan dan berkata, bagus, bagus, bagus. Saudara Qide, kudengar cucumu berlatih kurang dari 2 bulan dan dia sudah berhasil menembus ke tingkat pertama. Selama waktuku, untuk menembus ke tingkat pertama, aku menghabiskan lebih dari 5 bulan, Huang Qide tertawa terbahak-bahak saat mendengar pujian ini, saudara Limu, mohon beri dia nasihat dan perhatian di masa depan. Tentu saja di masa depan. Limu tertawa. Beberapa saat kemudian, semua orang kembali ke tempat duduknya. Kemudian, kepala pelayan Chen Ying berdiri dan menyampaikan beberapa kata sambutan pembukaan yang bagus untuk pertemuan klan tahunan, setelah itu, dia melirik Huang Qide. Melihat Huang Qide menganggukkan kepalanya, Chen Ying menyatakan dengan suara keras, pertemuan klan tahunan dimulai. Pernyataan Chen Ying disambut dengan keheningan di aula. Mengikuti aturan yang telah ditetapkan selama bertahun-tahun, orang pertama yang naik ke panggung biasanya adalah mereka yang baru saja membangkitkan semangat bela dirinya tahun itu. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Huang Wei, mereka semua tahu mengapa Tuan Manor Tua menghadiri pertemuan klan tahun ini. Huang Wei ditakdirkan untuk menjadi pusat perhatian utama. Huang Wei, pergilah dan tunjukkan hasil kerja kerasmu selama 5 bulan, biarkan semua orang melihat prestasimu. Huang Qide berkata kepada cucunya, Huang Wei, dengan mata penuh semangat. Ya, kakek. Huang Wei berdiri dan berkata dengan keras. Dia kemudian melompat ke tengah panggung bela diri. Mendarat di atas panggung bela diri, Huang Wei mengerahkan ki pertempurannya, melepaskan sepenuhnya kekuatan ki pertempurannya, dan roh bela dirinya, harimau hitam bermata 3 keluar, melayang di belakangnya, memancarkan aura yang kuat. Puncak terlambat order pertama, merasakan aura ki pertempuran yang dilepaskan oleh Huang Wei, para tetua Huang Clan Manor, para pengurus, dan murid-murid sangat terkejut, menyebabkan keributan di aula besar. Hanya dalam waktu 5 bulan berlatih ki pertempuran, Huang Wei telah mencapai puncak orde pertama akhir. Catatan, dari saudara menjadi orang asing yang menempuh jalan yang sama, dari hubungan dekat akrab menjadi orang asing yang menempuh jalan yang sama di mana Anda tidak berbicara satu sama lain kecuali jika diperlukan. Bab 13, pukul kamu sampai ayahmu tidak mengenali kamu. Puncak akhir orde pertama, tatapan Limu tertuju pada Huang Wei dan sama terkejutnya. Awalnya, dia mengira bahwa meskipun Huang Wei ini memiliki jiwa bela diri tingkat 10, dalam waktu 5 bulan paling lama dia mungkin mencapai puncak orde pertama awal, tetapi melihat Huang Wei sekarang, dia sudah berada di puncak orde pertama akhir dan dari penampilannya, dia bisa menembus orde kedua kapan saja. Kejutan yang diberikan Huang Wei kepadanya bukanlah hal kecil.
Awalnya dia masih ragu dengan pertunangan kedua keluarga itu, tapi kini semua keraguannya sirna saat dia melihat Huang Wei di atas panggung, dia pun merasa semakin puas. Mengamati ekspresi Limu, Huang Qide merasa sedikit puas dengan dirinya sendiri. Selama 5 bulan ini, ia berusaha keras untuk melatih cucunya, Huang Wei, dan ia tidak mengecewakannya. Sama seperti Limu, semakin ia memandang Huang Wei, semakin senang dan puas ia. Di sisi lain, Huang Peng dan Su Yan menjadi semakin khawatir, jika Huang Wei benar-benar berada di puncak akhir orde pertama, lalu apa yang akan terjadi pada putra mereka nanti? Berdiri di atas panggung dan mendengarkan bisikan-bisikan kaget di sekitar panggung, Huang Wei menjadi semakin bangga, dan pada saat ini dia membuka mulutnya dan meminta, "Kakek, aku mendengar bahwa Xiaolong berlatih keras beberapa bulan ini, aku ingin bertanding dengan Xiaolong." Ketika semua orang yang hadir mendengar itu, ekspresi mereka dipenuhi dengan warna kegembiraan dan antisipasi, setiap pasang mata tertuju ke arah Huang Xiaolong. Huang Qide terkejut namun tetap mengangguk tanda setuju, sambil tersenyum dia setuju, "Baiklah, hanya berlatih untuk belajar, jangan berlebihan." Huang Xiaolong mempertahankan ekspresi tenang, jika jiwa bela dirinya benar-benar hanya tingkat 7, dijamin dia tidak akan bisa naik ke orde pertama dalam waktu 5 bulan, dan naik ke panggung hanya akan menghasilkan penghinaan. Namun, mengetahui sepenuhnya apa hasil yang memalukan bagi Huang Xiaolong, Huang Qide tetap menyetujui permintaan tersebut, menyetujui tindakan Huang Wei. Huang Qide tidak menyia-nyiakan waktu untuk memikirkan perasaan Huang Xiaolong. Mendengar kakeknya setuju, Huang Wei menoleh untuk melihat Huang Xiaolong, mengejeknya dengan nada mengejek, "Xiaolong, bagaimana? Berani maju. Jangan khawatir, aku akan memberimu rintangan dan tidak akan menggunakan kedua tanganku." Huang Wei memamerkan senyum yang mempesona. Xiaolong, Huang Peng dan Su Yan menatap Huang Xiaolong dengan cemas. Ia menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Sambil berdiri perlahan, Xiaolong dengan tenang melangkah ke panggung bela diri, berdiri tegak di hadapan Huang Wei. Menghadapi Huang Xiaolong, secercah semangat brutal melintas di pupil Huang Wei. "Apakah kamu tidak merasa menyesal dan menyesal karena tidak berlutut untuk memohon padaku saat itu?" Dengan ekspresi acuh tak acuh, Huang Xiaolong berkata, "Kamu terlalu banyak bicara." Tepat saat Huang Wei hendak membalas dengan marah, Huang Xiaolong tiba-tiba berbalik ke ujung lain panggung bela diri, menatap kakeknya, "Huang Qide, kakek, menurut aturan majelis klan, selama acara sparring, orang lain tidak diizinkan untuk ikut campur, kan?" Huang Qide terdiam sejenak, tidak mengerti tujuan Huang Xiaolong menanyakan pertanyaan ini namun dia tetap mengangguk dan berkata, "Benar sekali." Ketika semua orang masih tercengang dan bertanya-tanya apa tujuan Huang Xiaolong menanyakan hal itu, dia berbalik ke arah Huang Wei dan menyeringai, "Sebentar lagi, aku akan memukulmu sampai ayahmu tidak mengenalimu lagi." Semua orang tercengang tak bisa berkata apa-apa mendengar ini, lalu menggelengkan kepala sambil tersenyum tak berdaya. Limu, yang duduk di samping Huang Qide, tersenyum, "Saudara Qide, apakah cucumu ini sudah gila? Dialah yang memiliki jiwa bela diri tingkat 7, Huang Xiaolong, kan? Bertingkah begitu sombong tanpa kekuatan yang sebenarnya, aku tidak suka anak-anak seperti ini." Huang Qide merasa wajah tuannya mulai kehilangan kilaunya, lalu berkata, "Haha," dengan malu. Dia menatap tajam ke arah Huang Peng, sepertinya dia harus mengingatkan putra keduanya agar mendisiplinkan putranya dengan baik, guna mencegah masalah di masa mendatang selama acara penting agar dia tidak mempermalukan klan dengan kebodohannya. Huang Wei terkekeh, "Apa yang kau katakan? Apakah aku salah? Kau ingin memukulku sampai ayahku tidak mengenaliku?" Tepat saat kata-katanya selesai, sebuah siluet melintas, mengejutkan Huang Wei, sebuah tinju terkepal tepat di depan matanya yang terbelalak karena terkejut. Sudah terlambat bagi Huang Wei untuk menghindar. Saat ia hendak bicara, tinju itu telah menghantam mata kirinya. Ia menjerit kesakitan, terhuyung mundur, bintang-bintang keemasan berputar di matanya. Tawa dan ejekan di sekitar panggung bela diri dari anggota Huang Klan Manor yang ditujukan pada Huang Xiaolong langsung mereda. Banyak mata tercengang menatap Huang Wei yang menangis kesakitan di panggung bela diri. Pada saat ini, sambil mengerutkan kening, Limu berkata, "Usianya masih sangat muda, tetapi sudah belajar cara menyerang secara diam-diam. Dia pasti akan tumbuh menjadi penjahat yang jahat." Melihat Huang Xiaolong, Huang Qide juga mengerutkan alisnya menjadi kerutan yang dalam. Kau berani memukulku." Di atas panggung, Huang Wei mengamuk dengan marah pada Huang Xiaolong, tangan kirinya tidak lagi menutupi mata kirinya, memperlihatkan lingkaran hitam di mata kirinya yang mirip dengan panda. Huang Xiaolong tidak mengatakan apa-apa saat siluetnya melintas untuk kedua kalinya, muncul tepat di depan Huang Wei lagi, tinjunya diarahkan ke mata kanannya. Ledakan, pukulan kedua kena sasaran, Huang Wei meratap sekeras-kerasnya. Menatap mata panda Huang Wei, Lilu yang duduk di samping kakeknya Limu tak dapat lagi menahan tawanya yang menawan bagaikan bunyi lonceng bergema di aula besar, dua lesung pipit yang indah terukir di wajahnya. Limu berbalik dan menatap tajam ke arah cucunya. Karena diperingatkan, Lilu berusaha sekuat tenaga menahan tawanya yang meledak-ledak, dan usaha kerasnya tampak jelas di wajah merahnya. Di bawah panggung, semua orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. "Huang Xiaolong, aku akan membunuhmu." Kemarahan Huang Wei akhirnya meledak. Dia meraung keras, melepaskan ki pertempurannya dan mengarahkan pukulan langsung ke dada Huang Xiaolong. Melihat tinju Huang Wei hendak mendarat di dada Huang Xiaolong, jantung Huang Peng dan Su Yan berdebar kencang dan berseru khawatir. Huang Wei yang berada di puncak orde pertama akhir, jika satu pukulannya saja mengenai tubuh kurus putranya, bagaimana mungkin dia bisa menahannya? Namun, Huang Qide yang duduk di podium tidak melakukan atau mengatakan apapun untuk mencegah kejadian di atas panggung. Dari sudut pandangnya, membiarkan Huang Wei memberi pelajaran kepada Huang Xiaolong adalah hal yang baik.
Tepat saat tinju Huang Wei hendak mendarat di dada Huang Xiaolong, sosok Huang Xiaolong tiba-tiba menghilang dan menghindari serangan Huang Wei. Kemudian, sambil mengepalkan tangan kanannya, Huang Xiaolong melepaskan ki pertempurannya, menghantam punggung Huang Wei. Huang Wei menjerit dan jatuh tertelungkup di atas panggung. Proyeksi luar ki pertempuran, prajurit Orde Pertama. Aula besar itu gempar, semua orang tercengang saat mereka menatap Huang Xiaolong, merasa sulit untuk percaya. Dan itu termasuk Huang Qide, Limu, dan Huang Ming. Dalam 5 bulan, Huang Xiaolong berhasil mencapai prajurit tingkat pertama. Huang Wei yang dipermalukan itu membalikkan tubuhnya ke atas, berdiri tegak. Wajahnya merah padam karena marah. Dibandingkan dengan keterkejutan orang lain, hatinya dipenuhi amarah. Dengan mata merah darah, dia tiba-tiba menerkam Huang Xiaolong, satu-satunya pikirannya adalah melumpuhkan Huang Xiaolong, bahkan memukulinya sampai mati. Mati, melihat Huang Wei yang marah menerkam ke arahnya, hanya ada rasa dingin yang terpantul di mata Huang Xiaolong yang cerah. Kali ini dia tidak berencana untuk menghindar, kedua tinjunya diposisikan di depan dadanya dan dia melepaskan ki pertempuran Orde Pertama yang terakhir secara maksimal. Tepat di depan mata semua orang, tinjunya bertemu dengan Huang Wei dalam serangan balik frontal. 4 tinju saling beradu, suara, bang. Yang memekakkan telinga bergema di aula besar, Huang Wei terhuyung, melangkah mundur lagi dan lagi sedangkan Huang Xiaolong pura-pura mundur ke belakang. Apa, ini? Puncak Orde Pertama akhir. Para tetua dan pengurus Huang Klan Manor yang belum pulih dari keterkejutan atas kemajuan Huang Xiaolong ke tingkat pertama semuanya kini melompat dari tempat duduk mereka. Huang Qide, Limu, dan Huang Ming juga berdiri karena terkejut, lupa akan bayangan mereka, baik mata Huang Peng maupun Su Yan hampir putus asa karena terkejut, bukankah tingkat kultivasi putra mereka hanya di pertengahan tingkat pertama. Pada saat berikutnya, Huang Peng tersenyum getir dalam hati, anak nakal ini benar-benar membuatnya sangat menderita karena merahasiakannya. Bahkan dia tidak tahu bahwa putranya telah maju ke puncak Orde Pertama akhir. Bab 14, Prajurit Orde Kedua. Puncak akhir Orde Pertama. Su Yan memiliki ekspresi yang sama dengan Huang Peng, hanya saja ekspresinya lebih terlihat senang daripada terkejut, ketika melihat putranya di atas panggung, matanya tiba-tiba berkaca-kaca, anak ini. Senyum tersungging di wajahnya, dan dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud putranya ketika dia berkata bahwa dia tidak akan mengecewakan mereka, apapun yang terjadi. Ternyata putranya telah mencapai puncak Orde Pertama akhir. Tidak heran dia bersikap seolah-olah tidak ada yang perlu ditakutkan. Huang Wei akhirnya tersadar setelah didorong mundur oleh Huang Xiaolong, dan dia mulai menyerang dengan marah, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tidak mungkin kamu terlalu maju untuk mencapai puncak Orde Pertama akhir. Dia memiliki jiwa bela diri tingkat 10, dia adalah putra langit, dan dia telah mengambil rumput jantung Leirion berusia 1000 tahun, belum lagi dia berusaha keras selama 5 bulan untuk mencapai puncak akhir Orde Pertama. Bagaimana dengan Huang Xiaolong? Dia hanya memiliki jiwa bela diri tingkat 7. Huang Qide, Huang Ming, dan yang lainnya memikirkan hal yang sama dengan Huang Wei. Pada saat ini, Huang Peng menghampiri Huang Qide dan menjelaskan, ayah, 4 bulan yang lalu, Xiaolong menemukan 5 buah yang di sebuah lembah di gunung belakang. Apa, buah yang? Huang Qide dan yang lainnya sangat terkejut. Ya, Xiaolong menelan 3 potong, dan 2 sisanya diberikan kepada Su Yan dan aku. Aku sekarang berada di puncak Orde ke-6 akhir. Kata Huang Peng dan dia melepaskan ki pertempurannya di puncak Orde ke-6 akhir. Menelan 3 buah-buah yang untuk berkultivasi. Huang Qide menatap Huang Xiaolong di atas panggung tanpa bisa berkata apa-apa. Semua orang yang hadir diberitahu tentang alasan sebenarnya, tentang bagaimana Huang Xiaolong berhasil mencapai puncak akhir Orde Pertama. 3 potong buah yang, setiap buahnya sebanding dengan sebatang Leirion Heartgrass. Aku tidak menyangka Xiaolong memiliki keberuntungan seperti itu, ini adalah hal yang baik. Huang Qide tertawa canggung. Jika 3 buah-buah yang ini diberikan kepada Huang Wei, dia akan naik ke tingkat kedua. Pikir Huang Qide dalam hati. Bahkan Limu, yang duduk di sebelah Huang Qide, menganggap tindakan Huang Xiaolong menyerap 3 buah yang adalah tindakan yang keji. Lambat laun, semua orang pulih dari keterkejutan mereka dan perlahan-lahan duduk. Di atas panggung, Huang Wei dipenuhi rasa cemburu, menatap Huang Xiaolong dengan penuh kebencian, jadi, kau mengalami nasib sial dan menelan 3 buah yang, sehingga berhasil mencapai puncak Orde Pertama akhir. Sambil menyeringai, Huang Xiaolong berkata, jadi maksudnya, alasan kamu maju ke puncak Orde Pertama akhir bukan karena rumput jantung Leirion yang berusia 1000 tahun. Wajah Huang Wei memerah karena malu, dan dia bergegas maju tanpa peringatan, mengarahkan serangan lain ke Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tanpa tergesa-gesa mengangkat tinjunya dan meninju langsung ke arah tinju Huang Wei yang datang, langsung mendorong Huang Wei ke belakang, dan kemudian dia melompat, menendang perut Huang Wei. Seperti Zhou Suedong dari beberapa bulan sebelumnya, Huang Wei terbang kembali sambil berteriak dalam bentuk udang yang dimasak, jaraknya 7 hingga 8 meter dari panggung sebelum dia akhirnya menyentuh tanah. Sambil memegangi perutnya, Huang Wei merasa seolah-olah seluruh organ dalamnya berpindah posisi, air mata mengalir dari sudut matanya akibat rasa sakit yang teramat sangat. Huang Xiaolong muncul di hadapan Huang Wei, mencibir, 5 bulan yang lalu, bukankah kau bilang akan melumpuhkan kedua lenganku saat pertemuan klan? Sebuah kaki menghentak wajah Huang Wei begitu kata-kata itu terucap. Teriakan menyedihkan lainnya keluar dari Huang Wei. Melumpuhkan kedua lengan. Di podium utama, Huang Qide yang mengerutkan kening menoleh untuk melihat putra sulungnya, Huang Ming, karena dia tidak menyadari masalah ini. Terhuyung-huyung di bawah tatapan penuh tanya dari ayahnya, Huang Ming mengecilkan lehernya saat ia mencoba bersembunyi. Pada saat ini, teriakan menyedihkan lainnya keluar dari mulut Huang Wei.
Saat menoleh untuk melihat, Huang Qide melihat Huang Xiaolong menginjakkan kaki lainnya di wajah Huang Wei. Saat membuka mulutnya ingin menghentikan Huang Xiaolong, pertanyaan yang diajukan cucunya sebelumnya terlintas di benaknya apakah orang lain diizinkan untuk menyela selama acara sparring. Dengan enggan, Huang Qide menutup mulutnya dengan sedikit kepahitan di hatinya, akhirnya, dia mengerti maksud dari pertanyaan cucunya. Secara total, Huang Xiaolong menendang wajah Huang Wei 3 kali. Penampilan Huang Wei, yang bisa dibilang di atas rata-rata, akhirnya berubah menjadi kepala babi. Melihat putranya dipukuli hingga tak bisa dikenali, Huang Ming mengepalkan tinjunya rat-rat. Ekspresi datarnya yang biasa digantikan oleh kemarahan dan cahaya dingin dan tajam bersinar di matanya. Ah! 3 tendangan beruntun dari Huang Xiaolong membuat Huang Wei mengamuk seperti binatang buas, mengeluarkan raungan keras, ki pertempuran di sekujur tubuhnya meningkat dengan mengkhawatirkan, aura yang berbeda keluar dari tubuh Huang Wei. Perubahan yang mendadak ini membuat semua orang tercengang dengan mata melotot karena terkejut. Merasakan perubahan mendadak pada putranya, ekspresi kemarahan Huang Ming berubah menjadi kegembiraan. Tuan muda Huang Wei berhasil mencapai terobosan. Orde kedua, ini suasana orde kedua. Beberapa tetua Huang klan Manor tidak dapat menahan diri untuk berseru keras. Orde kedua, dengan melonjaknya ki pertempuran di sekitar tubuh Huang Wei yang baru saja menerobos ke tingkat kedua, Huang Peng dan Su Yan sekali lagi dalam keadaan tegang, Huang Wei berhasil menerobos ke tingkat kedua, apakah ini berarti? Bagus, bagus, seru Huang Qide dengan gembira melihat cucunya Huang Wei. Huang Wei secara tak terduga naik ke orde kedua selama pertemuan klan tahun ini, sungguh kejutan yang menyenangkan, Mundur beberapa langkah, menatap Huang Wei yang baru saja menerobos, Huang Xiaolong juga sedikit terkejut oleh kejutan yang tidak begitu menyenangkan. Prajurit tingkat kedua, iya. Ekspresi Huang Xiaolong tetap tenang seperti sebelumnya. Pada saat ini, Huang Wei perlahan berdiri dari tanah, kedua matanya berwarna merah darah, menatap Huang Xiaolong dengan penuh nafsu membunuh. Merasakan peningkatan kekuatan dan ki pertempuran di dalam tubuhnya, Huang Wei mengucapkan setiap kata, sebentar lagi, aku ingin kau berlutut dan menjilati jari kakiku. Hanya ini yang bisa menghapus penghinaan dan aibnya sebelumnya. Benarkah? Huang Xiaolong menjawab dengan acuh tak acuh. Sambil berteriak marah, Huang Wei muncul di hadapan Huang Xiaolong dalam sekejap, kedua tinjunya memancarkan ki pertempuran, meninju ke arah Huang Xiaolong. Setelah naik ke orde kedua, bukan hanya kekuatannya meningkat, bahkan kecepatannya pun meningkat pesat. Dengan hati berdebar-debar, Huang Peng dan Su Yan hendak menyela ketika, tiba-tiba, Huang Xiaolong yang berdiri di atas panggung mengangkat kedua tinjunya saat ki pertempuran berputar di sekelilingnya, sekali lagi bertabrakan langsung dengan tinju Huang Wei. Bang! Suara gemuruh terdengar saat sosok Huang Wei terlempar mundur. Apa? Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Prajurit Orde Kedua, energi ki pertempuran prajurit Orde Kedua. Para tetua dan pengurus Huang Klan Manor yang baru saja duduk di kursi mereka beberapa saat yang lalu sekali lagi berdiri dengan kaget. Ekspresi tidak percaya di wajah mereka saat mereka menatap Huang Xiaolong dengan bodoh, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Baik Huang Qide maupun Limu juga berdiri, ketidakpercayaan tergambar jelas di mata mereka. Ini, apa-apaan ini? Bukankah nasib sial orang ini terlalu kuat? Kepala Huang Qide menoleh ke arah Huang Peng, sedangkan Huang Peng yang terkejut 2 kali lipat tersenyum kecut dan menjelaskan dengan tidak berdaya, ayah, tentang ini, aku juga tidak tahu. Wah, putranya ini benar-benar membuatnya terlalu khawatir. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar ia menduga bahwa kekuatan putranya yang sebenarnya bukanlah puncak orde pertama akhir, melainkan orde kedua. Orde kedua. Saat dia melihat putranya di atas panggung, tubuhnya gemetar karena kegembiraan, saat ini dia memiliki dorongan untuk bergegas ke atas panggung dan memeluk putranya rat-rat. Gelombang kebanggaan muncul dalam hati Huang Peng, bocah lelaki yang hanya berkultivasi selama 5 bulan dan mencapai orde kedua ini adalah putranya, Huang Peng. Su Yan berdiri terpaku di tempatnya dengan mata agak merah dan ekspresinya sama seperti suaminya. Tidak, ini tidak mungkin benar, ini tidak benar. Di atas panggung, Huang Wei berteriak seperti orang gila, menatap tajam ke arah Huang Xiaolong, menggelengkan kepalanya tanda menyangkal. Bab 15, tanganku tergelincir. Melihat kegilaan Huang Wei, Huang Xiaolong mencibir dan perlahan berjalan ke arahnya. Melihat Xiaolong yang mendekat, Huang Wei, yang bergumam dan berteriak gila, tiba-tiba berhenti. Ketakutan merayapi matanya saat dia tanpa sadar melangkah mundur, namun, tepat saat dia membuka mulutnya ingin mengakui kekalahan, sebuah bayangan kabur dan tinju Huang Xiaolong menghantam wajahnya. Huang Wei berteriak sedih dan tubuhnya goyah. Memanfaatkan serangan awal yang tepat sasaran, Huang Xiaolong bergerak mendekat dan melancarkan pukulan lainnya. Setelah beberapa kali pukulan, Huang Wei sudah bingung dan kehilangan arah, tidak dapat membedakan mana utara, selatan, timur, atau barat. Wajahnya berubah menjadi kepala babi yang lebih besar. Melihat akhir yang menyedihkan dari putranya, Huang Ming yang berada di bawah panggung akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Ia menoleh ke ayahnya, Huang Qide, dan memohon, ayah, Anda tahu, bukankah seharusnya kita? Setelah ragu sejenak, Huang Qide berkata, sudah cukup, Xiaolong. Mendengar suara kakeknya Huang Qide, Huang Xiaolong memberikan pukulan berat terakhir pada Huang Wei sebelum melepaskannya. Kau, Huang Ming menatap dengan marah. Mengabaikan tatapan marah Huang Ming, Huang Xiaolong menjelaskan, Paman, keponakanku salah bicara, tolong maafkan aku. Salah tangan. Melihat Huang Wei yang telah berubah menjadi kepala babi raksasa, semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Lilu yang duduk di sebelah Limu tidak dapat lagi menahan tawanya dan suara tawa seperti denting lonceng bergema di aula besar untuk kedua kalinya.
Alis Huang Qide berkerut saat dia melihat Huang Xiaolong di atas panggung, mulutnya terbuka tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. Pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, dia dapat melihat bahwa Huang Xiaolong sudah lunak dan luka-luka Huang Wei hanyalah luka daging. Huang Ming, di sisi lain, hampir muntah darah karena marah. Pada saat ini, suara Huang Wei memecah keheningan dengan isak tangis yang memilukan saat dia tertatih-tatih menuju ke sisi Huang Ming. Ayah, dia memukulku, dia benar-benar memukulku. Jarinya menunjuk ke arah Huang Xiaolong, air mata dan ingus mengalir deras di wajahnya tak terkendali. Pada akhirnya, Huang Wei hanyalah seorang anak berusia 7 tahun, yang dipukuli oleh Huang Xiaolong sampai sejauh ini dan berakhir dengan wajah yang tidak lagi tampak seperti manusia. Para tetua dan pengurus Huang klan Manor menggelengkan kepala, menyebabkan Huang Ming merasa amat malu. Babak latih tanding antara Huang Wei dan Huang Xiaolong ini berakhir dengan Huang Wei yang terlihat seperti kepala babi. Pertemuan beralih ke pertandingan tanding murid-murid lainnya. Akan tetapi, dibandingkan dengan sensasi yang dirasakan selama pertarungan antara Huang Wei dan Huang Xiaolong, pertarungan berikutnya kurang mengesankan. Beberapa jam kemudian, sidang klan tahunan berakhir. Saat semua orang pergi, mereka mendesah tak henti-hentinya di dalam hati, bintang yang seharusnya menjadi bintang dalam pertemuan klan tahun ini berakhir sebagai bahan tertawaan, sedangkan Huang Xiaolong, yang tak seorang pun pernah memperhatikannya, berubah menjadi sosok yang paling memukau. Halaman utara. Di aula utama, Huang Wei meraung marah, jika bukan karena Huang Xiaolong yang mengalami nasib sial karena menelan 3 buah yang, hanya berdasarkan bakat jiwa bela dirinya, tidak mungkin dia bisa menerobos ke orde kedua. Aku menolak untuk menerima ini. Huang Xiaolong, aku akan membalasmu untuk ini selama pertemuan klan tahun depan, aku pasti akan membalas dendam. Penghinaan ini akan kubalas padamu 100 kali lipat. Wajah Huang Wei, yang dipukuli hingga menyerupai kepala babi, muram dan terpelintir karena marah. Huang Ming duduk di sana, tanpa ekspresi namun dari waktu ke waktu, kilatan dingin yang tajam melintas di matanya. Pada pertemuan klan tahun ini, Huang Xiaolong membuatnya kehilangan muka parah. Tidak seperti suasana halaman utara yang suram, halaman timur dipenuhi dengan tawa dan keceriaan. Anak baik, kali ini, kamu tidak mengecewakan ayahmu. Sambil tertawa lebar, Huang Peng berkata, menyegarkan, terlalu menyegarkan. Memikirkan ekspresi marah kakak laki-lakinya Huang Ming di wajah datarnya yang biasa, hatinya berseri-seri karena gembira. Xiaolong, kemarilah, biarkan ibu melihatmu dengan saksama. Suyan menarik Huang Xiaolong ke depannya, memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu tersenyum dan berkata, kamu, bahkan tidak memberitahu kami bahwa kamu telah menembus orde kedua, kamu membuat ibu dan ayah sangat khawatir begitu lama karena kamu. Tidak tahu harus berkata apa, Huang Xiaolong hanya tersenyum. Jika orang tuanya mengetahui bahwa dia sebenarnya bukan prajurit orde kedua, dia bertanya-tanya, apa reaksi mereka? Namun Huang Xiaolong memutuskan untuk merahasiakan kekuatannya. Jika kekuatan ki pertempuran orde ketiganya terungkap, masalahnya mungkin tidak sesederhana itu. Kekuatannya saat ini yang berada di tingkat kedua dapat dijelaskan dengan menggunakan 3 buah yang sebagai alasan, tetapi puncak tingkat ketiga akhir akan menimbulkan keraguan dan kecurigaan, dan jika orang lain mengetahui bahwa semangat bela dirinya sebenarnya adalah semangat bela diri yang luar biasa, hal itu mungkin akan mendatangkan malapetaka genosida di Manor klan Huang. Di aula utama sebelah timur, setelah dibujuk oleh orang tuanya selama beberapa waktu, akhirnya, Huang Xiaolong diizinkan kembali ke halaman kecilnya. Begitu dia masuk, sesosok tubuh mungil langsung menghambur ke dalam pelukannya, Xiaolong tidak menghindar, tapi tersenyum dan berkata, anak kecil, kemana saja kamu lari selama 2 hari ini? Sosok kecil ini ternyata adalah monyet pemakan roh ungu. Setengah tahun telah berlalu namun tubuh monyet roh pemakan ungu kecil itu tidak banyak berubah, selain matanya yang lebih tajam, pupil matanya berwarna biru es terang menyilaukan. Hohoha, monyet ungu kecil itu berpindah ke bahu Huang Xiaolong sambil mencicit dan memberi isyarat. Maksudmu, kau ingin aku pergi ke gunung belakang bersamamu? Tanya Huang Xiaolong. Bersama monyet ungu kecil ini selama setengah tahun, Huang Xiaolong secara umum dapat memahami bahasa tubuh monyet kecil itu. Ho, kegembiraan terukir di wajah monyet kecil itu saat ia mengangguk penuh semangat. Baiklah, ayo, Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya tanda setuju, karena tidak banyak yang terjadi saat ini. Keluar dari Huang Klan Manor bersama monyet ungu kecil, mereka tiba di daerah perbukitan di bawah bimbingan monyet ungu kecil, agak jauh di depan mereka, seekor ular piton yang panjangnya lebih dari 10 meter muncul. Seekor ular piton bara floret yang besar. Huang Xiaolong tanpa sadar menghirup udara dingin sambil menatap ular piton bara floret yang besar, alasan mengapa ular ungu kecil membawanya ke sini akhirnya tersadar, dia di sini untuk menghadapi rintangan. Menyadari Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil itu, ular piton bara floret tiba-tiba mengangkat kepalanya, kedua matanya menatap Huang Xiaolong dan monyet kecil itu, lidahnya yang panjang menjulur 1 kali dan langsung menyerbu keluar. Huang Xiaolong tampak serius, dia bisa melihat ular piton bara floret ini adalah binatang iblis tingkat 4. Meskipun hanya tingkat 4, bagi Huang Xiaolong yang berada di puncak tingkat 3, itu dianggap berisiko tinggi. Menghindari serangan pertama ular piton bara floret, siluet Huang Xiaolong bergerak ke samping, dan monyet ungu kecil di bahunya melompat ke udara, mendarat di atas kepala ular piton itu, kedua cakar monyet mencakar ke bawah. Setelah menerima pukulan di kepala, ular piton bara floret mendesis keras karena rasa sakit, dengan gerakan memutar tubuhnya yang panjang, mulutnya terbuka lebar, ingin menelan monyet ungu kecil itu. Jantung Huang Xiaolong berhenti berdetak, tetapi tepat pada saat ini, monyet ungu kecil itu berbelok beberapa meter dari jalurnya tepat di udara, nyaris melewati rahang ular piton yang terbuka, memungkinkan Xiaolong untuk menghela napas lega.
Saat menjalankan taktik Asura, benang-benang aura hitam yang membawa suasana pembantaian muncul, berputar cepat dan membentuk lapisan kabut hitam di sekitar Huang Xiaolong, matanya berubah menjadi merah darah dan rambutnya sepenuhnya putih. Huang Xiaolong tidak langsung menyerang, sebaliknya berdiri di satu sisi, matanya yang merah darah tidak pernah meninggalkan ular piton bara floret yang sedang bertarung dengan monyet roh pemakan ungu saat ini. Tepat saat ular piton itu hendak memutar tubuhnya, tiba-tiba, Huang Xiaolong, yang berdiri di samping, bergerak. Dari kejauhan, tubuhnya tampak seperti sekelompok awan hitam di bawah matahari saat ia terbang. Tanpa terasa, pedang Asura muncul di tangannya saat ia muncul di bawah kepala ular piton bara floret dan dengan lambaian tangannya, dua sinar cahaya hitam melesat lewat. Jeritan keluar dari mulutnya, darah segar menyembur seperti geyser ketika kepala ular sanca bunga bara jatuh berguling di tanah, dan berhenti total beberapa saat kemudian. Mata dan rambutnya berangsur-angsur kembali ke keadaan semula, dan Huang Xiaolong mengambil kembali bilah-bilah pisau itu ke dalam tangannya, berjalan melewatinya bersama monyet ungu kecil itu. Bab 16, Terobosan ke Orde Keempat. Berdiri di depan bangkai ular piton bara floret, monyet ungu kecil itu melompat keluar dan hinggap di kepala ular piton itu, lalu dengan sapuan cakar kecilnya yang tajam, ia membuat lubang dan menggali keluar benda kuning mungil yang tampak seperti manik-manik. Ketika Huang Xiaolong melihat manik kuning kecil itu, matanya terbelalak karena terkejut, inti binatang. Secara umum, kemungkinan seekor binatang iblis tingkat menengah memadatkan inti binatang adalah 1/1000, hanya binatang iblis tingkat 7 ke atas yang bisa memadatkan inti binatang dengan tingkat keberhasilan 100%. Anehnya, ada inti binatang di ular piton bara floret tahap 4 ini. Inti binatang tahap 4 dapat mencapai harga 2 hingga 300 koin emas jika dijual di luar. Pada saat ini, si monyet ungu kecil bergerak mendekati perut bangkai ular piton itu, dua jari kecilnya meluncur di atas kulit membuat sebuah lubang, dan sekali lagi jari-jari kecilnya menggali dan mengeluarkan bagian yang tampak menjijikkan itu sebesar 2 ibu jari. Empedu ular. Huang Xiaolong berpikir dengan cemerlang, empedu ular piton bara floret tahap 4 ini adalah sumber makanan yang sangat baik, menelannya tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi ki pertempuran seseorang, tetapi juga memperkuat tubuh. Setelah menggali empedu ular, monyet roh pemakan ungu memberikannya kepada Huang Xiaolong sambil menyeringai nakal, lalu dia membuka mulut dan menelan inti binatang itu sebelum Huang Xiaolong bisa bereaksi. Kau memakannya. Huang Xiaolong terkejut. Inti binatang buas merupakan konsolidasi kekuatan elemen binatang iblis, tetapi elemen terkonsentrasi ini tidak murni. Inti binatang buas hanya dapat ditelan setelah dimurnikan dengan ramuan atau ramuan lain menjadi pil. Jika seorang praktisi menelan inti binatang buas secara langsung, ia akan mati karena hancur berkeping-keping karena energi binatang iblis yang ganas mengamuk di dalam tubuh mereka. Tetapi monyet kecil itu masih baik-baik saja setelah menelan inti binatang itu. Melihat monyet kecil itu bertingkah polos membuat Huang Xiaolong terdiam. Sesaat kemudian, dia kembali ke sisa-sisa ular piton bara floret, dan setelah mempertimbangkan sebentar, dia memutuskan untuk membiarkan tubuhnya apa adanya dan berjalan pergi bersama monyet ungu kecil itu kembali ke Huang Klan Manor. Kembali ke Huang Klan Manor, Huang Xiaolong memerintahkan salah satu pengawal untuk membeli anggur, yang kemudian dicampur dengan empedu ular. Setelah mencelupkan empedu ular ke dalam anggur, dia pun meneguk seluruh kendi anggur itu hingga habis. Begitu anggur itu mengenai perutnya, energi mentah yang kuat menyembur keluar, langsung berubah menjadi untaian energi hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Huang Xiaolong segera menjalankan taktik Asura untuk memurnikan energi yang berasal dari empedu ular. Suatu malam berlalu, ketika Huang Xiaolong terbangun, ada sedikit kegembiraan di matanya dari latihan tadi malam, ketebalan ki pertempurannya telah meningkat pesat, satu empedu ular itu setara dengan 1 bulan latihan keras. Dia punya firasat bahwa dalam beberapa hari ini dia akan bisa menembus Ordo Keempat. Penghalang ke tingkat keempat telah menipis, yang merupakan tanda bahwa dia bisa menerobos kapan saja. Berdiri dari ranjang giok dingin, tepat setelah dia mengembalikan ranjang itu ke dalam Asura Ring, dia mendengar suara saudara perempuannya, Huang Min memanggil dari luar halaman, "Kakak, kakak." Huang Xiaolong sedikit bingung, matahari baru saja terbit dan gadis kecil ini sudah berlari ke sini untuk mencarinya, tidak yakin apa yang telah terjadi. Huang Xiaolong berjalan keluar dari kamarnya. "Kakak, ayah dan ibu ingin kalian pergi ke aula besar." Huang Min masuk ke halaman dan berkata begitu dia melihat Huang Xiaolong. Ke aula besar, keraguan muncul di benak Huang Xiaolong, hanya masalah penting yang melibatkan masalah klan yang dibahas di aula besar. Keluar dari pelataran kecil, dia menuju ke aula besar sesuai panggilan. Sesampainya di sana, dia melihat kedua orang tuanya sudah ada di sana, termasuk pamannya Huang Ming, Huang Wei, dan para tetua lainnya dari Huang Klan Manor. Saat Huang Xiaolong melangkah memasuki aula, tatapan mata yang mengandung makna berbeda diarahkan kepadanya, dan Huang Wei menatapnya dengan mata berbisa. "Ayah, ibu." Huang Xiaolong datang ke samping Huang Peng dan Suyan, duduk di samping mereka. Huang Peng dan Suyan mengangguk pada putra mereka, wajah mereka penuh senyum menatap anak mereka. Huang Qide dan Limu berjalan ke aula besar saat ini, dan di samping Limu ada cucunya, Lilu. Melihat Limu dan Lilu juga hadir, Huang Xiaolong sudah bisa menebak alasannya. Seperti yang diharapkan, setelah kakek Huang Qide duduk, dia melirik sekilas ke arah mereka yang hadir di aula besar, dia tersenyum dan berkata, "Saya meminta semua orang di sini untuk memberitahu Anda tentang satu hal. Di masa depan, Huang Klan Manor dan keluarga Li akan menjadi mertua." Menjadi mertua, aula besar pecah dalam keributan kecil yang mengejutkan, tetapi mereka tidak benar-benar terkejut dengan berita itu, karena sudah bocor sebelumnya. Huang Wei sangat gembira saat mendengar ini. Huang Qide melanjutkan, "Benar sekali, pertunangan antara Huang Wei dari Huang Klan Manor dengan Nona Lilu dari keluarga Li." Semua tetua bergegas menyampaikan ucapan selamat, "Selamat, Tuan Rumah Tua." "Tidak, aku tidak setuju."
Tiba-tiba terdengar suara lembut, sungguh tak terduga hingga semua orang tercengang. Mencari pemilik suara itu, ternyata itu adalah Lilu yang duduk di samping Limu. Luer, kau, Limu hendak menegurnya, tetapi disela oleh Lilu, tidak, kakek, aku tidak suka Huang Wei ini. Saat dia mengatakan ini, kepalanya menoleh ke arah yang berbeda, dan sebuah jari menunjuk ke Huang Xiaolong, aku menyukainya, jika aku harus bertunangan, aku ingin bertunangan dengannya. Keheningan menguasai aula besar, ada ekspresi, menanti pertunjukan yang bagus di wajah semua orang. Sementara senyum yang mengembang di wajah Huang Ming dan Huang Wei memudar, tercengang tak bisa berkata apa-apa oleh kata-kata yang keluar dari mulut Lilu, terutama Huang Wei. Wajahnya memerah lalu berubah menjadi ungu plum. Tatapannya yang ganas jatuh pada Huang Xiaolong seolah berharap bisa menelannya hidup-hidup. Huang Xiaolong sendiri tertegun, menatap gadis kecil yang menunjuk ke arahnya, mencoba menjeratnya ke dalam kekacauan itu. Omong kosong, Limu yang sudah sadar kembali, menegur. Mulut kecil Lilu yang seperti buah ceri mengerucut dengan penuh tekad, kakek, aku tidak bicara omong kosong, aku berkata jujur. Aku menyukainya. Sambil menatap Huang Xiaolong, dia melanjutkan, dia terlihat sangat keren saat menghajar orang. Mendengar kalimat itu, tak seorang pun yang hadir tahu apakah harus tertawa atau menangis. Hanya karena saat pertemuan klan kemarin Huang Xiaolong terlihat keren menghajar Huang Wei, Lilu ini, menyukai, Huang Xiaolong, dan tidak akan menikahi siapapun selain Huang Xiaolong. Limu merasa situasi ini sangat memalukan, tetapi tidak peduli seberapa keras dia menegur Lilu, dia tidak mau berubah pikiran, dan lebih memilih Huang Xiaolong dan Huang Wei. Saudara Kide, ini, pada akhirnya, Liu Mu menghadapi Huang Kide dengan sikap tak berdaya, keduanya telah memutuskan masalah ini sejak awal, dan hanya melakukan gerakan untuk menjadikannya resmi dengan mengumpulkan semua orang di sini, tetapi sekarang. Huang Kide terdiam sejenak lalu berkata, mari kita tunggu 2 tahun sebelum memutuskan. Liu Mu mengangguk, sepertinya ini satu-satunya cara. Melihat masalah seperti itu muncul karena Huang Xiaolong, atau Helion Huang, mata Huang Wei menyemburkan api saat dia menatap tajam ke arah Huang Xiaolong. Tentu saja, Huang Xiaolong bisa merasakan kebencian yang diarahkan padanya, namun, ekspresinya tenang saat dia duduk di sana, tidak peduli sedikitpun. Beberapa saat kemudian, semua orang bubar dari aula besar. Huang Xiaolong meninggalkan aula besar bersama orang tuanya, kembali ke halaman kecilnya setelah berpisah dari orang tuanya. Ia terus berlatih keras karena ia ingin mengetahui perubahan apa yang akan dialami jiwa bela dirinya begitu ia berhasil mencapai Orde keempat, dan kemampuan apa yang akan dibawanya. Waktu berlalu dengan cepat dan sudah 5 hari kemudian. Pada malam itu, Huang Xiaolong duduk bersila di ranjang giok dingin, menjalankan taktik Asura dengan energi spiritual dunia bawah yang mengalir deras padanya seperti air terjun yang tak berujung. Roh bela diri ular berkepala 2 melahap energi spiritual dunia bawah dengan cepat, saat ki pertempuran dunia bawah menghantam meridiannya berulang kali hingga mencapai penghalang ke tingkat keempat. Mirip dengan terobosan sebelumnya ke tingkat kedua, dan tingkat ketiga, Huang Xiaolong terus bertahan dan bertekun, mengedarkan ki pertempurannya, dan akhirnya, penghalang tingkat keempat retak, retakan kecil secara bertahap tumbuh semakin besar. Orde keempat, terobosan. Pada saat yang sama saat ia memasuki orde keempat, roh bela diri ular berkepala 2 di belakang Huang Xiaolong tiba-tiba memancarkan cahaya terang berwarna hitam dan biru. Raungan melengking mirip dengan naga namun tidak terdengar, ular berkepala 2 itu benar-benar terpisah satu sama lain mulai dari kepala hingga ekor. 2 ular muncul, 1 ular biru dan 1 ular hitam. Salah, tepatnya bukan ular biru dan ular hitam karena setelah terbelah menjadi 2, 4 cakar tumbuh di bawah tubuh kedua ular itu dan sisik-sisik baru itu menebal, lebih mirip sisik naga. Bab 17, hanya Huang Wei yang masuk. Merasakan perubahan semangat bela diri yang berkembang di belakangnya, Huang Xiaolong benar-benar terkejut. Ini, bagaimana ini bisa disebut roh bela diri ular berkepala 2, ini benar-benar ras naga ilahi purba. Bagaimanapun juga, naga ilahi kembar. Roh bela diri kembar, sebuah pikiran melintas di benak Huang Xiaolong, ia sendiri kesulitan mempercayainya. Di dunia roh bela diri, orang yang memiliki roh bela diri kembar sangatlah langka, dan masing-masing dianggap sebagai kebanggaan surga. Terlebih lagi, roh bela diri kembar Huang Xiaolong adalah roh bela diri dengan bakat luar biasa. Meskipun roh bela dirinya jauh dari menyerupai naga ilahi purba, namun, ini adalah pertama kalinya ia berevolusi. Ketika ia berhasil mencapai Ordo ke-7, roh bela dirinya akan mengalami transformasi kedua dan pada saat itu, roh bela dirinya akan benar-benar menjadi naga ilahi purba. Setelah keterkejutan itu, semangat pun meledak dari hati Huang Xiaolong. Ia tidak menyangka evolusi jiwa bela diri yang ia nanti-nantikan akan terpetakan seperti ini. Jiwa bela dirinya ternyata adalah jiwa bela diri kembar yang memiliki bakat luar biasa. Lalu, apa kemampuan roh bela diri yang terbangun? Ada 2, sebenarnya ada 2. Memori warisan dipindahkan ke Huang Xiaolong dari naga hitam dan biru kembar. Secara umum, roh bela diri yang melewati transformasi pertama hanya akan membangkitkan satu kemampuan bakat bawaan dari memori warisan roh bela diri mereka, dan karena Huang Xiaolong memiliki roh bela diri kembar, ia memperoleh 2 kemampuan bawaan. Sambil mengingat-ingat kembali kenangan lamanya, Huang Xiaolong duduk bersila di ranjang giok yang dingin. Siluetnya tiba-tiba kabur dan menghilang sepenuhnya dari ruangan. Kira-kira 6 tarikan napas kemudian, siluetnya muncul kembali di ranjang giok yang dingin. Ini adalah kemampuan bawaan roh bela diri pertama Huang Xiaolong, penyembunyian ruang. Penyembunyian ruang, tersembunyi dalam ruang dan kehampaan, tak berbayang, tak berbentuk, tak berjejak, tak terlihat. Kemampuan ini terlalu hebat, sebuah kilau bersinar di mata Huang Xiaolong. Bayangkan, jika Huang Xiaolong tiba-tiba menghilang di tengah pertempuran yang sengit, diam-diam menyelinap di belakang lawan dan melancarkan serangan mematikan sementara lawan tidak mampu menahannya.
Skill ini benar-benar sempurna untuk membunuh. Meskipun Huang Xiaolong hanya bisa bersembunyi selama 6 tarikan napas untuk saat ini, seiring bertambahnya kekuatannya, durasinya akan bertambah seiring dengan pertumbuhan kekuatannya. Semakin kuat dia, semakin lama dia bisa bersembunyi di ruang angkasa. Jika kemampuan bawaan pertama adalah penyembunyian ruang, lalu apa kemampuan bawaan kedua? Sambil memikirkan hal itu, tubuh Huang Xiaolong melayang dari ranjang giok dingin tanpa makna dan berubah menjadi sosok hantu yang melayang keluar dari kamarnya menuju halaman kecilnya. Kemampuan bawaan roh bela diri kedua, bayangan hantu. Saat menguji kemampuan kedua, Huang Xiaolong menyadari kecepatannya meningkat sekitar sepertiga dari kecepatan biasanya. Bertarung dengan lawan yang kekuatannya setara, untuk meraih kemenangan, kecepatan memegang peranan penting, dengan gabungan kemampuan bawaan kedua jiwa bela diri, dia bisa menjadi sama sekali tidak takut. Huang Xiaolong menarik napas dalam-dalam, berbagai emosi termasuk kebanggaan memenuhi dirinya, aura dominasi terpancar dari tubuhnya. Beberapa saat kemudian, luapan emosinya berangsur-angsur mereda. Tiba-tiba, Huang Xiaolong melompat di udara, tangannya terayun-ayun. Satu demi satu jejak telapak tangan halus mengembun di langit malam. Setelah menerobos kali ini, dia jelas dapat merasakan kelincahannya meningkat 2 kali lipat, dan pada setiap serangannya, daya ledak otot-ototnya menjadi lebih ganas dan lebih intens. Hal ini tidak terjadi saat dia berada di Orde Ketiga. Pada tahapan prajurit awal, dari tingkat pertama hingga tingkat ketiga, ki pertempuran di Meridian memperkuat seluruh otot tubuh, melembutkan daging agar lebih kencang, lebih padat, dan lebih bertenaga. Sedangkan pada tingkat keempat, ki pertempuran di Meridian tidak hanya memurnikan otot tetapi juga urat. Salah satu telapak tangan Huang Xiaolong mengenai batu besar berukuran setengah meter yang terlupakan di sudut halaman kecil sebelum ia mendarat di tanah. Angin malam bertiup dan batu besar berukuran setengah meter itu hancur menjadi serpihan bubuk, menyebar ke setiap sudut halaman kecil. Dari orde pertama ke orde ketiga, setiap terobosan orde meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak 1 batu, dan setelah maju ke orde keempat kekuatannya berlipat ganda. Saat ini salah satu serangan Huang Xiaolong mengandung kekuatan 6 batu. Fajar menjelang dan sinar matahari yang lembut membelai kulit Huang Xiaolong seolah-olah tubuhnya memiliki lapisan halo kemasan. Huang Xiaolong berdiri tak bergerak di halaman kecilnya, membiarkan kehangatan matahari memenuhi tubuhnya sebelum melangkah ke arah halaman timur. Namun, saat ia mencapai aula utama halaman timur, ayahnya Huang Peng tidak ada di sana, hanya ibunya Su Yan yang ada di aula tersebut. Ayah pergi ke aula besar, tanya Huang Xiaolong dengan bingung. Su Yan mengangguk dan berkata, pagi ini, kakekmu memintanya untuk datang, bahkan Huang Ming dan tetua Manor dipanggil. Aku tidak yakin apa yang sedang mereka bicarakan. Mendengar ini, Huang Xiaolong memutuskan untuk menunggu sampai ayahnya kembali. Di aula besar, Huang Qide duduk di kursi utama, dan tatapannya menyapu wajah setiap orang yang hadir sebelum membuka mulutnya untuk berbicara. Besok, kolam roh dibuka, dan Huang Wei dipilih untuk berlatih di dalam selama 1 bulan. Mendengar ini, mereka yang hadir di aula besar saling bertukar pandang penuh pengertian dan kemudian mencuri pandang untuk memeriksa reaksi Huang Peng. Huang Qide mendirikan Huang Klan Manor dengan tangan kosong sehingga tidak ada tetua yang berani menentang hal-hal yang telah diputuskannya, sebagai tuan. Menurut aturan yang telah ditetapkan selama bertahun-tahun, pemenang pertandingan tanding setelah kebangkitan roh bela diri berhak memasuki kolam roh untuk berlatih selama 1 bulan. Jelas, Huang Xiaolong adalah pemenangnya dan harus memasuki kolam roh kali ini. Ketika Huang Peng mendengar pengumuman ayahnya, dia tercengang sejenak, amarah membara di hatinya, dan dia berdiri dengan marah, ayah, ini tidak adil. Dalam pertemuan klan tahun ini, jelas bahwa Xiaolong yang mengalahkan Huang Wei. Mengapa jatah kolam roh diberikan kepada Huang Wei? Huang Qide sedikit malu. Dia menyadari ketidakadilan situasi ini, dan baik kebenaran maupun akal sehat tidak ada di pihaknya sehingga dia tidak bisa menegur perilaku putra keduanya. Dia hanya bisa bergumam dengan tidak meyakinkan, meskipun pertemuan tahun ini Xiaolong menang atas Huang Wei. Itu hanya kebetulan, jika dibandingkan dengan bakat mereka, bakat Huang Wei jauh lebih tinggi daripada Xiaolong. Kali ini dia bisa menembus orde kedua karena 3 buah yang ditelannya. Awalnya aku menetapkan pemenang akan dapat memasuki kolam roh, yang sebenarnya kumaksud adalah murid paling berbakat setiap tahun yang baru saja bangkit dari semangat bela diri yang memenuhi syarat untuk memasuki kolam roh untuk berlatih. Kemarahan dalam diri Huang Peng tidak mudah diredakan, dia tiba-tiba menyela, omong kosong. Hanya murid paling berbakat yang memenuhi syarat untuk memasuki kolam roh untuk berlatih. Mengapa ini tidak diungkit sebelumnya? Mengapa menunggu sampai Xiaolong menang baru berubah menjadi murid paling berbakat? Huang Qide tergagap, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pada saat ini, Huang Ming berbicara, kakak kedua, apakah ayah adalah penguasa istana atau kamu? Kamu masih memiliki kualifikasi untuk mempertanyakan atau mengomentari keputusan ayah. Tangan Huang Peng mengepal, dan tatapan marahnya tertuju pada Huang Ming, tetapi dia tidak mampu membantah kebenaran dalam kata-kata Huang Ming. Tuan Manor kedua, semua keputusan yang dibuat Tuan Manor tua adalah untuk kepentingan Manor klan Huang. Tetua Zhou Guang membuka mulutnya, semua orang tahu bahwa bakat Tuan Muda Xiaolong jauh lebih buruk daripada Tuan Muda Huang Wei. Jika Tuan Muda Xiaolong memasuki kolam roh untuk berlatih, itu hanya akan menyia-nyiakan potensi kolam roh. Sambil menunjuk Zhou Guang dengan jarinya, Huang Peng berkata dengan nada keras, tutup mulutmu, ini bukan tempat yang tepat untukmu bicara. Zhou Guang menggeliat, dan mukanya memerah, tidak berani mengucapkan suku kata lagi. Sesaat kemudian, Huang Peng dengan paksa menahan amarahnya, lalu menoleh ke arah Huang Qide, baiklah ayah, karena ayah mengatakan kali ini adalah sebuah kebetulan, bagaimana kalau pada pertemuan tahun depan Xiaolong masih mendahului Huang Wei? Huang Qide bingung, menurutmu, selama pertemuan klan tahun depan, Xiaolong akan mengalami nasib sial lagi.
Huang Ming berkata, baiklah, jika Xiaolong menang lagi selama pertemuan klan tahun depan, aku akan memberimu 100 ki pertempuran dan meminta maaf padamu. 100 ki pertempuran hampir setara dengan 1 bulan latihan di kolam roh. Bagus. Huang Peng menatap tajam ke arah Huang Ming, ingat apa yang kau katakan hari ini. Setelah mengucapkan kalimat ini, Huang Peng berbalik dan berjalan keluar dari aula besar, tidak repot-repot menyapa Huang Qide sebelum pergi. Bab 18, Melatih Keterampilan Pertempuran. Huang Ming mencibir dalam hatinya saat melihat Huang Peng berbalik dan berjalan pergi. Dia tentu saja tidak percaya Huang Xiaolong akan mengalami nasib buruk luar biasa lainnya yang dapat membantunya mengalahkan putranya untuk kedua kalinya di pertemuan klan tahun depan. Oleh karena itu, apa yang disebut 100 kepingki pertempuran pada dasarnya hanyalah menggenggam asap, sama sekali mustahil. Di dalam aula besar, para tetua diam-diam saling berpandangan, tak seorang pun berani berbicara. Pada saat ini, Huang Xiaolong sedang menunggu di halaman timur, dan baru saja dia duduk, Huang Peng kembali dengan suasana hati yang muram. Ayah, apa yang terjadi? Tanya Huang Xiaolong. Su Yan juga berdiri dari kursinya dan berjalan menuju Huang Peng. Rasa bersalah menggerogoti kesadaran Huang Peng saat ia menatap putranya, tetapi ia langsung berjalan ke aula utama dan duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan kepala tertunduk, kemarahan di hatinya malah semakin berkobar alih-alih mereda. Ini adalah intimidasi yang nyata, penindasan yang terang-terangan. Mengingat ejekan kakak Huang Ming dan sikap pilih kasih ayahnya terhadap Huang Wei, Huang Peng tak kuasa menahan diri untuk tidak berteriak marah. Sebuah telapak tangan menghantam kursi di sampingnya, menghancurkannya berkeping-keping. Su Yan ketakutan dengan tindakan kasar Huang Peng. Peng Ge, ada apa? Apa yang terjadi? Su Yan bertanya dengan cemas. Sambil mengangkat kepalanya, Huang Peng menatap istrinya Su Yan dan putranya. Rasa bersalah yang dirasakannya semakin berat saat dia mendesah dalam hatinya. Pada akhirnya, Huang Peng menceritakan apa yang terjadi di aula besar sebelumnya dan ketika dia sampai pada bagian di mana Huang Qide memberikan jatah untuk memasuki kolam roh kepada Huang Wei, yang seharusnya milik Huang Xiaolong, amarahnya berkobar sekali lagi, salah satu telapak tangannya menghantam kursi lain di dekatnya. Tindakan ayah terlalu berat sebelah. Di matanya, hanya Huang Wei yang merupakan cucunya. Ketika Su Yan mendengar semuanya, matanya yang berbentuk almond membelalak karena marah, dan berkata dengan marah, apakah dia masih menganggap Xiaolong kita sebagai cucunya? Huang Xiaolong tidak mengatakan apa-apa selain mencibir dalam hati, meskipun ia mengalahkan Huang Wei beberapa hari yang lalu selama pertemuan klan, dan memperlihatkan kekuatan orde kedua miliknya, tampaknya kakeknya Huang Qide sama sekali tidak mempedulikannya. Mungkin di mata kakek Huang Qide, ia mampu naik ke prajurit orde kedua sebagian besar karena keberuntungan dan tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian Huang Wei yang tidak ada. Dan Zhou Guang berani meremehkan Xiaolong kita, bahkan berani mengatakan Xiaolong kita akan menyia-nyiakan potensi kolam roh jika dia yang masuk. Su Yan melanjutkan dengan marah, budak seperti anjing ini, jika bukan karena Huang Ming yang mendukungnya, dia tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Meskipun Zhou Guang adalah seorang tetua dari Huang Klan Manor, status istimewa dan wewenangnya hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan para pengawal elit. Pada akhirnya, dia tetaplah seorang budak. Xiaolong, maafkan ayah. Suara Huang Peng terdengar pelan saat ia meminta maaf kepada putranya, dibebani rasa bersalah. Semua ini karena ayah tidak berguna, bukan saja aku kehilangan tempatmu untuk memasuki kolam roh, tetapi juga karena kehilangannya kepada Huang Wei. Ketika Huang Xiaolong mendengar ini, dia hanya tersenyum acuh tak acuh, ayah, ibu, jangan khawatir. Di pertemuan klan tahun depan, aku tidak hanya akan memukul Huang Wei sampai ayahnya tidak bisa mengenalinya, aku akan memukulnya sampai kakek tidak bisa mengenalinya. Karena kakek Huang Qide sangat menyayangi cucu kesayangannya Huang Wei, maka cucu ahli bela diri, kelas 7, ini akan menunjukkan kepada kakeknya bahwa nasib sialnya akan semakin baik dan lebih baik lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Tak hanya pada sidang klan tahun depan, pada setiap sidang tahun mendatang ia akan mengubah Huang Wei menjadi kepala babi super. Huang Peng dan Su Yan mengira putra mereka berusaha menghibur mereka, meminta mereka untuk tidak khawatir, yang mana meningkatkan perasaan bersalah Huang Peng. Berdasarkan anggapan bahwa putra mereka hanya memiliki bakat bela diri tingkat 7, kesenjangan antara dirinya dan Huang Wei akan terungkap seiring berjalannya waktu. Dalam waktu 1 tahun, Huang Wei dapat menembus orde ketiga, bahkan mungkin lebih tinggi. Namun, putra mereka hanya memiliki bakat bela diri tingkat 7, sehingga putra mereka membutuhkan setidaknya 2 tahun untuk menembus orde kedua ke orde ketiga. Pada sidang klan tahun depan, dapatkah putra mereka mengalahkan Huang Wei? Kecuali kalau putranya cukup beruntung untuk menelan 3 potong buah yang atau ramuan serupa, kalau tidak. Huang Peng menghela napas, apakah putranya akan cukup beruntung untuk menemukan ramuan mirip buah yang untuk kedua kalinya? Melihat ekspresi di wajah orang tuanya, Huang Xiaolong dapat menebak bahwa orang tuanya tidak optimis dia akan mengalahkan Huang Wei tahun depan. Ayah, ibu, aku berencana untuk berlatih di pegunungan belakang untuk beberapa waktu. Huang Xiaolong berkata setelah berpikir sejenak. Pengaturan ini memungkinkannya untuk mempraktikkan kitab metamorfosis tubuh dengan mudah. Berlari bola-balik sepanjang waktu sebenarnya merepotkan, terlebih lagi, untuk saat ini, Huang Xiaolong tidak ingin taktik Asura terbongkar. Tidak, saat kata-kata itu keluar dari bibir Huang Xiaolong, Su Yan menolak dengan keras bahkan tanpa perlu berpikir. Huang Peng juga membujuk, Xiaolong, aku tahu kamu pergi ke gunung belakang agar bisa berlatih dengan tenang, tetapi kekuatanmu hanya di tingkat kedua, itu terlalu berbahaya. Huang Xiaolong sudah menduga orang tuanya akan keberatan, tetapi di mata mereka, dia hanyalah seorang anak berusia 7 tahun. Tidak ada orang tua yang rela membiarkan anak berusia 7 tahun meninggalkan rumah hanya untuk berlatih. Ayah,
Ibu, aku hanya akan berada di tepi luar gunung belakang, selama aku tidak memasuki bagian yang lebih dalam, tidak ada bahaya. Huang Xiaolong mencoba lagi, kalian tidak perlu khawatir. Namun, meski Huang Xiaolong mengatakan yang terbaik untuk meyakinkan mereka, Huang Peng dan Su Yan menolaknya dengan keras. Bagaimana jika aku bisa mengalahkan Huang Wei tahun depan? Huang Xiaolong mengeluarkan kata-kata terakhirnya, mengubah taktiknya dan bertanya. Kalahkan Huang Wei. Keduanya menatap Huang Xiaolong. Jika kau mampu mengalahkan Huang Wei dalam pertandingan tanding tahun depan, aku akan mengizinkanmu berlatih di gunung belakang. Huang Peng akhirnya setuju dengan suara serius setelah merenung, kita bisa membicarakan ini lagi setelah kau mengalahkan Huang Wei tahun depan. Baiklah, Huang Xiaolong setuju. Karena tidak ada jalan lain, dia hanya bisa menunggu 1 tahun. Dan saat ini di halaman utara, mendengarkan ayahnya menjelaskan situasi di mana kakeknya membuat pengumuman, wajah Huang Wei berseri-seri dengan senyum lebar, kakek memang bijaksana, dia tahu bahwa jika anak itu diizinkan masuk ke kolam roh, itu hanya akan menyebabkan pemborosan. Semenjak kembali ke halaman utara dari aula besar, Huang Ming selalu dalam suasana hati yang baik, dia tertawa mendengar perkataan anaknya, karena kakekmu telah memberimu kesempatan ini, jangan sampai kau mengecewakan kakek dan aku, meskipun bakatmu sangat bagus, kau harus tetap berusaha keras dalam berlatih. Huang Wei tersenyum dan berkata dengan meyakinkan, ayah, tenang saja, begitu aku memasuki kolam roh dan berlatih di sana, aku pasti akan menembus ke tingkat ketiga dalam waktu kurang dari 1 tahun. Berbicara sampai di sini, kedua murid Huang Wei memancarkan kebencian yang luar biasa, selama pertemuan klan tahun depan, aku akan membuat anjing kecil itu berlutut di hadapanku, dan aku akan melumpuhkan kedua lengan dan kakinya. Kembali ke halaman kecilnya, Huang Xiaolong tidak melanjutkan latihannya seperti biasa. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan selembar kertas dari Asura Ring. Sekarang setelah dia mencapai ordo keempat, dia bisa mulai berlatih keterampilan bertarung. Yang tercatat di kertas itu adalah seperangkat keterampilan pertempuran serangan pedang yang tampaknya diciptakan khusus untuk Blades of Asura, dan ada seperangkat keterampilan pertempuran lain yang disebut Asura Demon Claw. Total ada 18 gerakan pada jurus pedang Asura, dan setiap gerakan dibagi menjadi 3 tahap, di mana cakar iblis Asura memiliki jumlah gerakan yang sedikit lebih sedikit, yakni hanya 5 gerakan. Setelah mempelajari kedua set keterampilan bertarung itu sekaligus, mata Huang Xiaolong tertarik pada gambar kecil keterampilan pedang Asura, yang mendorong keputusannya untuk berlatih keterampilan pedang terlebih dahulu. Keluar dari kamarnya menuju halaman kecilnya, Huang Xiaolong memanggil pedang Asura. Mengingat gambar yang menggambarkan gerakan serangan pertama, suasana hati, dan sirkulasi ki di dalam tubuh, dengan lambaian pedang, puluhan gambar pedang muncul entah dari mana, berputar dan berkumpul menjadi 2 siklon kecil yang berkelok-kelok di dalam batas halaman kecil. Keahlian pedang Asura, jurus pertama, Badai Neraka. Catatan, Peng Ge secara harfiah berarti saudara, tetapi dalam konteks ini adalah istilah sayang. Bab 19, tahap keempat metamorfosis tubuh kitab suci. Akan tetapi, kedua badai-badai neraka itu tidak bertahan lama, badai itu berkelok-kelok di dalam perimeter halaman kecil itu selama sekitar 1 tarikan napas dan kemudian menghilang. Setelah percobaan pertama, Huang Xiaolong tidak mengayunkan bilahnya lagi, tetapi mengulangi gerakannya dan mengingat bagaimana rasanya ketika badai neraka terbentuk. Saat dia berdiri di sana, di dalam benaknya ada serangkaian siklon yang berputar-putar tanpa akhir yang menelan semua yang ada di jalurnya. Meskipun sporadis, lintasan yang seharusnya diikuti sudah terpetakan dengan jelas di kepalanya. Setengah jam kemudian, Xiaolong tiba-tiba bergerak, tangannya terayun keluar saat dia mengayunkan bilah-bilahnya. Kali ini, ada 18 sinar cahaya bilah yang muncul entah dari mana, berputar dalam gerakan konstan, menarik aliran udara untuk membentuk 2 siklon yang ukurannya 2 kali lipat dibandingkan dengan percobaan pertamanya. Ketika itu berakhir, dia sekali lagi berdiri tak bergerak, mengingat kembali sensasi ketika badai neraka terbentuk, cara ia berputar, dan cara ia berputar saat bergerak menurut lintasan yang telah ditentukan dan terakhir, arahnya. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong menebaskan pedang Asura sekali lagi. Dan proses itu berulang lagi dan lagi. Setiap kali dia melancarkan serangan, dia berdiri tak bergerak di tempat seperti patung, memahami esensi gerakan itu sebelum menyerang lagi. Dari pagi hingga siang, dan kemudian malam tiba saat sinar matahari terbenam hampir menghilang, bilah-bilah hitam di tangan Huang Xiaolong tiba-tiba berayun keluar. 2 angin kencang khas badai neraka berputar keluar, berputar tanpa henti bersama angin, bersiul mirip dengan rengekan sedih yang merangkak keluar dari neraka, menyebabkan jantung berdebar-debar saat mendengarnya. Badai neraka milik Huang Xiaolong saat ini dapat bertahan selama 5 napas untuk saat ini. Saat mendengarkan suara samar-samar Asura yang dipancarkan oleh badai neraka, Huang Xiaolong menghela napas lega. Menurut catatan, begitu badai neraka mengeluarkan suara samar-samar seperti neraka, maka itu dianggap telah mencapai tahap penyelesaian minor. Bila saja pendiri gerbang Asura, Ren Wokuang tahu bahwa Huang Xiaolong hanya berlatih selama 1 hari untuk mencapai penyelesaian minor pada jurus pertama jurus pedang Asura, badai neraka, dia pasti akan tercengang tak bisa berkata apa-apa. Pada masa Ren Wokuang, ketika ia secara tidak sengaja memperoleh teknik kultivasi dan keterampilan bertarung ini, ia memerlukan waktu latihan lebih dari 2 bulan sebelum ia dapat menghasilkan teriakan neraka. Tapi Huang Xiaolong hanya menggunakannya 1 hari. Pelatihan keterampilan bertarung tidak relevan dengan bakat jiwa bela diri seseorang karena hal itu bergantung pada kemampuan individu untuk memahami. Dalam kehidupan sebelumnya, Huang Xiaolong dipuji sebagai ahli bela diri yang langka selama lebih dari 100 tahun di bumi. Konsep keterampilan bertarung mirip dengan seni bela diri. Jadi, bukan hal yang tidak masuk akal bahwa ia hanya membutuhkan 1 hari latihan untuk mencapai tahap penyelesaian minor dalam jurus pertama keterampilan pedang Asura.
Melihat langit makin gelap, Huang Xiaolong menghentikan latihannya dan memasuki kamarnya. Di sana, dia duduk bersila di atas ranjang giok dingin, menjalankan teknik kultivasi taktik Asura untuk melatih ki pertempurannya. Semenjak ia maju ke Orde keempat, roh bela diri ular berkepala duanya tidak hanya berevolusi menjadi roh bela diri kembar yang memiliki bakat luar biasa, ukuran fisiknya juga meningkat satu tingkat. Pada saat roh bela diri Huang Xiaolong baru saja terbangun, roh bela diri ular berkepala dua itu hanya setengah meter panjangnya. Naga hitam dan biru itu melayang di belakang Huang Xiaolong dengan rahang terbuka lebar, melahap energi spiritual dunia bawah yang mengalir turun dari kehampaan. Setelah dia berhasil menembus Orde keempat, energi spiritual dunia bawah menjadi lebih gelap, lebih tebal, dan lebih murni. Dari tubuh roh bela diri naga kembar, aura penindasan bawaan dari prestise ras naga terpancar. Waktu berlalu dengan cepat dan 1 bulan telah berlalu. Hari berganti menjadi sebulan, dan setiap hari adalah pengulangan rutinitas yang sama. Selain berlatih taktik Asura dan kitab metamorfosa tubuh, setiap pagi Huang Xiaolong akan mengalokasikan waktu latihan untuk mengasah keterampilan pedang Asuranya di halaman kecilnya. Setelah 1 bulan, cahaya bilah yang muncul dari serangannya telah meningkat menjadi 40 dari 18 yang awalnya. Bahkan ukuran siklon yang dihasilkan oleh badai neraka telah berlipat ganda. Suatu malam, Huang Xiaolong pergi ke gunung belakang untuk menguji kekuatan jurus badai neraka. Sambil menggenggam pedang Asura di telapak tangannya, dia mengayunkannya dan 2 pusaran angin terlihat berterbangan. Saat 2 siklon yang tercipta dari badai neraka berputar, setiap pohon dalam radius 30 meter ditebang, dan pada batang pohon-pohon yang tumbang ini terdapat bekas-bekas tebasan yang jelas, seolah-olah seseorang melampiaskan amarahnya pada pohon-pohon ini dengan pedang. Menatap pecahan-pecahan kayu yang berserakan di tanah, Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya tanda puas. Kekuatan serangan jurus pedang Asura cukup tangguh, setidaknya jauh lebih kuat daripada jurus pedang warisan dari kehidupan sebelumnya, pedang eksekusi iblis. Namun, dengan kecepatan ini, dia akan membutuhkan setidaknya 6 bulan sebelum dia bisa mencapai tahap penyelesaian utama untuk gerakan badai neraka ini. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Meskipun hasilnya dalam menggunakan Tempest of Hell cukup baik hanya setelah 1 bulan berlatih keras, dibandingkan dengan apa yang dijelaskan dalam catatan itu, pemahamannya terhadap gerakan tersebut dan kekuatan yang berhasil dilepaskannya masih jauh dari mencapai tahap penyelesaian utama. Begitu dia maju ke tahap itu, 2 siklon yang tercipta dari badai neraka dapat berubah arah sesuai keinginannya. Setelah menghabiskan beberapa waktu berlatih di gunung belakang, Huang Xiaolong perlahan-lahan menyesuaikan suasana hatinya dan kondisinya. Membuka kedua kakinya lebar-lebar dengan kedua tangannya terentang tinggi di atas kepalanya, ia menyerap energi spiritual dunia, mengubahnya menjadi kekuatan internal. Perlahan-lahan, energi itu semakin terkumpul di dalam dantian Huang Xiaolong. Beberapa saat setelah memasuki pose latihan kitab suci metamorfosa tubuh, tiba-tiba Huang Xiaolong melihat kilatan cahaya keemasan terang dari dantiannya. Kemudian, tubuhnya pun ikut diselimuti cahaya keemasan, udara di sekitarnya beriak keluar ke 4 arah saat kekuatan internal meledak dari tubuhnya. Perlahan, Huang Xiaolong menarik telapak tangannya dan menghentikan latihannya malam itu. Matanya terbuka saat ia mengalirkan kekuatan internal tahap 3 di sepanjang meridiannya, melebarkannya lebih jauh. Dengan ini, dia akan segera dapat berlatih tahap 4, mengonversi kekuatan bintang-bintang kitab suci metamorfosa tubuh. Mengingat instruksi untuk tahap 4, kaki kanan Huang Xiaolong melangkah keluar menghadap kaki kiri sementara kaki kirinya melakukan hal yang sama. Tubuh bagian bawahnya membungkuk ke depan di atas lututnya dengan tangan kirinya terentang di atas kepala sambil menunjuk ke langit. Dalam postur ini, Huang Xiaolong mengatur napasnya, mengikuti ritme tertentu. Energi spiritual surga dan bumi sekali lagi mengalir ke arahnya, diserap ke dalam tubuhnya. Malam berlalu dengan tenang. Baru ketika langit cerah barulah Huang Xiaolong menurunkan tangan kirinya dan melangkah mundur, mengakhiri pelatihan kitab suci metamorfosis tubuhnya. Setelah menghembuskan napas ki yang keruh, ia melancarkan beberapa telapak tangan halus sebagai latihan sebelum kembali ke Huang Klan Manor. Saat ia tiba di Huang Klan Manor, matahari sudah tinggi di langit. Dengan langkah santai, Huang Xiaolong menuju aula utama halaman timur. Saat melangkah masuk ke aula, dia melihat Huang Peng dan Su Yan hadir, namun, ada sesuatu yang terasa tidak beres di atmosfer aula tersebut, jadi Huang Xiaolong tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Ayah, Ibu, ada apa?" Huang Wei keluar dari kolam roh. Kata Huang Peng sambil menatap putranya, dan suaranya terdengar agak lemah, kudengar dia mencapai puncak di akhir orde kedua. Baru pada saat ini, Huang Xiaolong teringat, 1 bulan telah berlalu sejak kolam roh dibuka. Puncak awal orde kedua, sepertinya hasil dari latihan 1 bulan di kolam roh tidak buruk. Huang Xiaolong mencibir. "Ayah, Ibu, kalian tidak perlu khawatir tentang pertemuan klan tahun depan." Huang Xiaolong berkata, "Sebenarnya, aku sudah mencapai puncak orde kedua awal sehari sebelum kemarin." Huang Xiaolong mengeluarkan ki pertempurannya sebagai bukti perkataannya. Ini, puncak awal orde kedua. Huang Peng dan Su Yan dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka merasakan ki pertempuran yang terpancar dari tubuh Huang Xiaolong. "Xiaolong, ini." Huang Peng menatap putranya, mungkinkah putranya mengalami petualangan yang tidak terduga lagi? Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa maju dengan kecepatan yang mengerikan seperti itu? Sambil tertawa, Huang Xiaolong menjelaskan, "Tentang masalah ini, lebih baik kau tidak bertanya." Huang Peng dan Su Yan saling bertukar pandang, tampaknya putra mereka mempunyai banyak rahasia, namun karena putra mereka tidak ingin menceritakannya lebih lanjut, maka mereka tidak akan mengganggunya mengenai hal itu. "Baiklah, Xiaolong, asalkan kamu berhasil mencapai tingkat ketiga sebelum akhir tahun ini, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan Huang Wei, ayah akan tetap mengizinkanmu berlatih di pegunungan belakang," kata Huang Peng sambil menatap putranya.
Bab 20, Perayaan Limus. Asalkan aku bisa menembus ke tingkat ketiga sebelum akhir tahun ini. Ekspresi aneh muncul di wajah Huang Xiaolong saat dia mendengarkan ayahnya. Ketika Huang Peng menyadari ekspresi Huang Xiaolong, dia pikir itu karena permintaannya yang tidak masuk akal, orde ketiga terlalu tinggi, lalu melanjutkan dengan lembut, sejujurnya, ayah dan ibu mengerti bahwa sulit untuk mencapai orde ketiga pada akhir tahun, jadi Xiaolong, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Huang Peng ragu-ragu sejenak, lalu berkata, selama kamu dapat maju ke puncak orde kedua pada akhir tahun, maka tidak apa-apa. Puncak akhir orde kedua, ekspresi Huang Xiaolong berubah semakin aneh. Benar sekali, Xiaolong. Bahkan jika kamu tidak bisa menembus ke puncak orde kedua akhir, tetapi mencapai orde kedua akhir, kami akan tetap sangat senang. Kali ini, ibunya Suyan yang berbicara. Kata-kata tak mampu diucapkan Huang Xiaolong saat dia tersenyum tak berdaya di dalam hatinya. Orde ketiga, puncak akhir orde kedua, akhir orde kedua. Ayah, ibu, aku akan kembali ke halaman kecil. Huang Xiaolong berkata sambil berdiri, dan memukul lengan kursi dengan lembut, bertanya-tanya apakah orang tuanya akan menurunkan persyaratan mereka untuk mencapai puncak pertengahan orde kedua. Kalau sudah begitu, dia mungkin tidak akan sanggup bertahan dan memperlihatkan kekuatannya saat ini, yaitu di puncak orde keempat awal. Ah, Xiaolong. Ketika Huang Xiaolong hendak meninggalkan aula, Huang Peng teringat sesuatu, berkata, beberapa hari lagi adalah perayaan ulang tahun ke-80 Patriark Tuali, dan dia mengundang Huang klan Manor kita ke pesta perayaan itu. Gadis kecil itu terus mendesaknya untuk mengundangmu, bersikeras bahwa kau harus datang. Dia memaksaku pergi. Huang Xiaolong merasa heran. Gadis kecil itu tidak benar-benar menyukainya, kan? Hanya karena dia terlihat sangat keren saat menghajar Huang Wei dengan menyedihkan selama pertemuan klan tahunan. Ayah, ibu, bolehkah aku pergi? Tanya Huang Xiaolong lemah. Apa katamu? Mata Suyan melotot ke arahnya. Huang Xiaolong merasa tertekan, sepertinya dia tidak bisa menghindari pergi ke pesta. Suyan tertawa melihat wajah putranya yang cemberut, menggodanya, dasar bocah nakal, jangan menggerutu. Lilu adalah kesayangan Patriark Tuali, memiliki jiwa bela diri tingkat 9 dan dia pasti akan tumbuh menjadi wanita muda yang cantik. Huang Xiaolong semakin terdiam, ada apa dengan ini dan itu, kalau saja ibunya tahu kalau putranya punya bakat luar biasa dan punya bakat bela diri kembar yang luar biasa, dia mungkin tidak akan berpikir seperti ini. Pada saat ini, Huang Peng juga ikut bicara, ibumu benar. Di masa depan, jika kamu menikah dengan cucu perempuan Patriark Lilu, maka ibumu dan aku. Sementara ayahnya masih berbicara, Huang Xiaolong segera menyela, baiklah. Ayah, aku mengerti, tidak apa-apa asalkan aku pergi, kan? Kapan kita berangkat? Apakah ayah akan pergi? Suyan tidak dapat menahan tawa ketika mendengar jawaban Huang Xiaolong, sepertinya putra kita merasa malu. Dia berhenti menggoda Huang Xiaolong dan berkata, kita berangkat lusa, tetapi selain kamu dan ayahmu, kakekmu, paman tertua dan Huang Wei juga akan pergi. Alis Huang Xiaolong berkerut, lalu mengangguk, baiklah, aku tahu, kalau tidak ada yang lain, aku akan kembali. Baik Huang Peng dan Suyan mengangguk. Huang Xiaolong berbalik dan pergi. Menatap punggung putranya, Suyan menghela napas dan berkata, betapa indahnya jika Xiaolong kita menikah dengan Lilu. Huang Peng menggelengkan kepalanya, dengan latar belakang dan bakat Lilu, dia tidak akan menyukai Xiaolong kita. Selain itu, saat ini Lilu baru berusia 8 tahun, jadi meskipun dia mungkin tidak mempertimbangkannya, dia akan mempertimbangkannya saat dia dewasa. Saat ini Huang Xiaolong telah kembali ke halaman kecilnya dan mulai berlatih badai neraka sehingga dia tidak mendengar apa yang dikatakan orang tuanya setelah dia pergi. 2 hari berlalu dengan cepat, dan hari keberangkatan pun tiba. Begitu Huang Xiaolong tiba di halaman timur, dia diseret oleh Huang Peng ke aula utama, dan saat mereka tiba di aula utama, kakeknya Huang Qide, paman tertua Huang Ming, dan Huang Wei sudah menunggu. Saat Huang Wei melihat Huang Xiaolong melangkah ke aula utama, matanya penuh kebencian, jika bukan karena kehadiran Huang Qide, dia mungkin akan menerkam Huang Xiaolong. Ayah, kakek, Huang Xiaolong dan Huang Peng menghampiri Huang Qide dan mengucapkan salam, mengabaikan tiruan Huang Wei tentang binatang buas. Huang Qide mengangguk dan tertawa, karena semua orang sudah di sini, ayo pergi. Huang Qide melangkah keluar, dan keempat orang itu mengikutinya. Meskipun Huang klan Manor dan keluarga Li dikenal sebagai 2 kekuatan utama di Kabupaten Changlan, namun terdapat jarak yang cukup jauh di antara mereka. Kediaman keluarga Li berada di kota Kabupaten Changlan sedangkan Manor klan Huang terletak 100 mil di luar kota kabupaten. Oleh karena itu, hari sudah malam ketika kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 5 orang tiba di kota kabupaten, hampir senja. Saudara Qide, kau menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk datang ke perayaanku, namun aku terlambat menyambut kedatanganmu, mohon maafkan aku. Kata Patriark Tuali sambil tertawa riang ketika mereka berlima tiba di kota daerah. Saudara Limu terlalu sopan. Huang Qide tertawa keras. Huang Xiaolong melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa gadis kecil Lilu sedang berdiri di belakang seorang pria setengah baya berwajah bulat yang sedikit gemuk dengan mata yang sedikit kecil, yang memberi kesan bahwa dia selalu berseri-seri. Apakah ini putra tunggal Patriark Tuali, Li Chen, ayah Lilu? Huang Xiaolong bertanya-tanya. Pada saat ini, gadis kecil yang bersembunyi di belakang Li Cheng menatap Huang Xiaolong dengan nakal, menjulurkan lidahnya ke arah Xiaolong dan terkikik tampak sangat imut. Huang Xiaolong memutar matanya, mengabaikannya sama sekali. Melihat reaksi Huang Xiaolong yang acuh tak acuh, Lilu mencibirkan bibirnya karena kesal. Adegan ini dilihat oleh Huang Wei yang berdiri di samping, kebencian bergejolak hebat di hatinya.
Meskipun pertunangannya dengan Li Lu selama pertemuan klan dirusak oleh Huang Xiaolong, di dalam hatinya Li Lu sudah menjadi istrinya, dan sekarang, istrinya, terang-terangan menggoda Huang Xiaolong tepat di depannya. Setelah salam adat, semua orang memasuki kota, menuju kediaman Li. Bertentangan dengan harapan, kediaman Li tidak terletak di pusat kota, melainkan di bagian selatan. Ketika mereka tiba di depan pintu masuk utama kediaman Li, jalan selebar 20 meter di depan dipenuhi dengan aliran kuda dan kereta yang tak berujung. Jalan itu ramai dan dihiasi dengan lentera-lentera yang cerah dan berwarna-warni. Untuk perayaan ulang tahun Limu yang ke-80, selain Huang Klan Manor, sebagian besar pasukan di Kabupaten Changlan telah tiba. Namun, perayaan sesungguhnya baru akan berlangsung besok, jadi ada yang belum datang dan ada yang sudah dalam perjalanan. Ketika mereka tiba di kediaman Li, Limu secara pribadi mengantar mereka ke halaman yang telah disiapkan untuk beristirahat. Saudara Kide, jika ada yang Anda butuhkan, beritahu saja penjaga kediaman. Mohon maaf atas keramah tamahan yang kurang. Limu berkata kepada Huang Kide sambil tersenyum. Huang Kide melambaikan tangannya dan berkata, kamu terlalu sopan. Silakan pergi dan urus urusanmu, besok, kita bersaudara akan minum bersama nanti. Limu tertawa, hehe, tentu saja. Lalu berbalik dan pergi. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat Huang Xiaolong tercengang. Tidak lama setelah Limu pergi, Li Lu datang ke halaman mereka. Setelah menyapa Huang Kide, Huang Ming, dan Huang Peng, dia langsung menghampiri Huang Xiaolong dan berkata dengan nada kesal, Xiaolong, ini pertama kalinya kamu di kota daerah, kan? Ayo, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Tangannya sudah menarik Huang Xiaolong menjauh dari halaman bahkan sebelum dia sempat menjawab. Huang Wei menatap tajam ke arah Li Lu yang memegang tangan Huang Xiaolong, dan melihat mereka berdua meninggalkan halaman, ekspresinya sangat buruk. Dan tentu saja, wajah Huang Ming juga tidak terlihat lebih baik. Huang Kide membuka mulutnya, namun tidak tahu harus berkata apa. Huang Peng berdiri di sana dengan tenang, namun hatinya berdebar-debar karena gembira. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.